Tahu anime Jujutsu Kaisen nggak? Tahu. Ya, gue yang nonton. Nggak berkaitan Udah, sama nggak lanjut. story-nya, tapi berkaitan sama backstory-nya. Oke, kenapa tuh? Penulisnya siapa sih? GG ya kalau nggak salah. Ya, oke. Jadi tuh kalau kita ngeliat dibandingin One Piece gitu, salah satu alasan nggak boleh nonton One Piece kan karena bajunya relatif vulgar. Ya Yes. kan? Tapi Jujutsu Kaisen pakai seragam full walaupun yang perempuan. Yang crew. Nah jadi pas ada beritanya itu diceritain bahwa GG ini kalau bikin karya selalu dilihat sama orang tuanya. Jadi dia deket sama orang tuanya. Malu dia kalau. Malu dia. Nah itu tuh sebenarnya fitrahnya manusia, saat dia dekat sama orang tuanya terjadi kehormatan itu Segan. akan muncul. Iya. Kehormatan itu akan muncul Yes. di karya-karyanya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah balik lagi sama Nabila di podcast Jaswari. Kali ini ada yang sudah pernah datang, kemudian dia datang lagi karena sepertinya dia belum terlalu jujur pada dirinya sendiri. Astagfirullah. Atau belum jujur pada aku, atau memang ya Enggak, setiap orang punya itu part yang boleh. part yang boleh apa? Part yang emang harus seimbang lah ngelihat kebaikan sama kekurangan orang. Oh gitu. Oh gitu. Jadi kalau saat ini So- sudah boleh. Saat itu belum. Saat ini sudah insya Allah. Insya Allah. Saat ini sudah katanya ingin di-share kepada Nggak teman-teman ingin. semua. Tapi bisa Bisa. dan boleh, dan kalau bermanfaat ya kenapa enggak? nah, that's the point. I know it's gonna be super useful. Why? Because apparently gitu ya Teh. Bentar dulu dong, Teh Alfi. Hai. Muka tertekan. Teh Alfi is in the house. Hi Teh, how are you, gal? Wow. Wow. Alhamdulillah. Oh, Allah Terakhir- watching me. Terakhir kita ketemu setahun lalu kan ya? Waktu syuting atau setelah itu kita ada ketemu lagi? Kayaknya enggak deh. Enggak ya? Waktu syuting tahun lalu kita terakhir ketemu. Waktu itu studionya belum di sini. Masih di Marta Negara. Sekarang udah lebih keren kan? What do you think about us? Kakoi, maju deh kakoi. What is that mean? It's cool. Alhamdulillah. Seriously cool. Seriously? Any words for us? Yeah, you're getting better, man. Alhamdulillah. Gila, aku milking out banget ya. Terima kasih Teteh. Makasih lo udah jadi salah satu narsum tire pertama yang Buat ngebantu. uji coba ya. Enggak dong. Nggak, bukan pilot. Ya era-era. Tapi ternyata ada gunanya. Apa tuh? Guna apa? Aku kan tukang Gunanya apa? sebel banget gitu loh, kayak aku nggak tahu kenapa waktu di kampus apalagi gitu lebih kerasa banget kayak di zaman aku tuh belum ada BEM Vkom Oke. yang nge-pilot projectin behind the scene-nya, amanahnya di angkatan aku. Oke. Yang nge-pilot projectin pertama kali ada BPM, Vkom naruh BPM di Univ, setelah hilang itu di angkatan aku lagi. 2008. Angkatan 2008. Jadi kayak dulu aku sebel. Mm-mm. Dulu aku sebel. Sekarang Sampai aku paham kisahnya Nabi Ibrahim. Masya Allah, langsung loh ini. Kita belum ada 5 menit loh ini. Langsung ke core inti yang paling utama, ngomongin soal Nabi Ibrahim. Kenapa? Ada apa dengan keterkaitan antara BEM yang Anda kerjakan dengan Nabi Ibrahim? Tentang jadi apa tuh namanya? Pionir. Wih, Masya Allah. Kenapa? Kenapa Teh? Ya sih, Masya Allah, Jadi orang pionir, barakallahu fiik. Emang Teteh yang satu ini. menyebalkan. Kenapa? Menyebalkannya adalah karena nggak pernah punya senior kan jadinya. Kalau Ya. punya masalah nggak bisa nanya kan. Ya, Terus kayak kita mau ke arah mana juga ngeraba-raba kan. oke. Terus waktu aku pertama kali jadi BPM sampai dibilang sama temen, kamu mau jadi hero. Di kepala aku, makanya aku tuh benci banget sama noun si penyebutan kita menjadi apa gitu. Atau kayak misalnya aku suka Sirah Nabawiyah atau aku suka tafsir tadabbur kayak gitu, terus tiba-tiba orang-orang manggil ustazah, ada yang manggil kayak gitu loh. Terus kayak enggak, I simply enjoyed it gitu. Kalau untuk BPM kayak kalau ini ada uang beasiswa dari Univ, kita Vkom nggak bisa nerima cuman simply karena nggak ada perwakilannya yang bisa dapat info, kenapa enggak gitu.
Jadi aku maju gitu tuh nggak mikir kayak aku akan jadi hero atau kayak itu legislatif kalau di kampus atau semacamnya kayak gitu-gitu. Nggak ada di kepala aku. Di kepala aku adalah ada banyak mahasiswa yang butuh beasiswa. Kita cuma punya beasiswa wadah dari fakultas, tapi nggak pernah dapat info dari univ karena nggak ada yang wakilin kayak gitu. Nggak ada advokasinya. Nggak ada yang mau gitu kan. Jadi aku punya beberapa kenalan teman-teman beberapa UKM ngumpulin apa tuh namanya yang kayak KTP kalau di kampus tuh udah lupa. KTM. Kartu tanda mahasiswa. Aku ngelobi beberapa ketua UKM, mereka ngizinin. Terus Anda maju sebagai anggota legislatif. Sebel banget. Oke. Terus hubungannya sama Nabi Ibrahim apa? Jadi Nabi Ibrahim itu kan disebut sebagai bapak para nabi ya. Iya. Ngepionirin banyak nabi setelahnya. Banyak banget nabi setelahnya. Banyak umat akar kebaikannya juga dasarnya dari situ. Apapun yang terjadi kebaikan setelahnya, Nabi Ibrahim dapat rewardnya dong. Dan dia kalau mau dibilang disebut sukses, kalau kita ngomonginnya secara di sisi Allah super mega sukses bombastis ya nggak sih? Yes. Tapi kalau jadi nanti dulu kayak di film motivasi nggak? Film apa? Kayak yang di acara-acara motivasi kayak karakter orang, yang ini thrive to, yang ini thrive to value, yang ini thrive to excellency, yang ini thrive to what kayak gitu-gitu. Tapi kalau Nabi Ibrahim simply kayak kata Allahnya gimana, dikerjain aja, di tengah tawakal aja gitu kan. Disuruh pergi, kan beliau kan bepergian ya. Mencari Tuhan. Enggak mencari, dia thinking. Thinking, oke. Dan gimana gitulah. Oke. Nah, yang aku kan ini mah intinya bagaimana manfaat jadi pionir kan, supaya kita mau bertawakal walaupun kita baru sendirian. Nah, kalau misalkan di situ ada kebaikan dan dari situ bisa ngelahirin kebaikan yang lebih banyak, dan itu tuh belakangnya sampai kalau kita sholat itu di tahiyat akhir kan ada kan ya yang kita nyebut Nabi Ibrahim juga gitu. Berarti kan setiap sholat kita dia dapat pahala dan segala macam. Jadi kalau aku sekarang lucu aja gitu ngeliat di Instagram ada akun BEM-Vkom. Jadi lucu aja gitu apapun yang mereka lakukan gitu. Kan dulu kan nggak ada, senat bubar aku tahu. Ini kenapa jadi nyeritain Vkom? Ya it's okay, kan ini podcast anak Unpad. Iya, Unpad harus membayar teman ini. Kita sudah sangat mengendorse Anda loh Unpad. Unpad keren tahu, serius. Ayolah, siapa sih sekarang rektornya? Aduh, aku nggak tahu lagi. I'm sorry. Ayolah main ke sini yuk. Dulu kita menerima sponsorship kok. Gitulah. Iya, tapi ini kita jadi iklannya Unpad banget ini podcast. Iya, Unpad jadi terkenal ya katanya. Masya Allah. Anyway, ngomongin soal pionir, aku tuh jadi keinget beberapa waktu yang lalu gara-gara ngomongin pionir ya. Aku ikut event Smart Camp. Tadi Teteh ngomongin soal pionir. Iya, di Smart juga. Astagfirullah. Masya Allah, tabarakallah mams. Dulu tuh, nggak usah ngomongin dulu lah, udah itu romantismenya untuk aku dan teman-teman aja. Tapi kemarin yang datang ke Baik Berisik adalah para SJP Social Justice for Palestine. Ya, itu bukan SJP, para SJP kampus-kampus lah, para perwakilan-perwakilan teh, yang pada akhirnya mereka bergerak menjadi Baik Berisik di kota-kotanya, daerahnya masing-masing. Dan ada yang cuma 1 orang, ada yang cuma 2 orang. Itu kurang pionir apa ya? Masing-masing di daerah dengan strugglingnya masing-masing, dengan perjalanan masing-masing, dan terus istiqomah. Hingga hari ini tuh grup paling berisik di handphone aku. Notifikasinya banyak, aku follow Instagramnya. Tiap weekend, tiap hari kayak ada aja aksi yang mereka lakukan. Padahal cuma 1 orang, 2 orang, 3 orang. Guys, I salute you. You guys awesome, amazing, very demure, very mindful, very cutesy. Astagfirullah. Kalian adalah teladan. Masya Allah. Kalian adalah pionir. Pionir, barakallah. Seperti Nabi Ibrahim. Masya Allah. Semangat ya teman-teman ya. Aku sangat-sangat honored. I feel honored mengenal teman-teman kemarin, walaupun aku cuma sebentar banget karena sesuatu dan lain hal. Aku sebentar banget berada di acara itu kemarin di Smart Camp itu teh. Tapi ketemu sama mereka dengan semangat yang begitu luar biasa untuk Palestina. Jiwa-jiwa muda. Aduh, jauh banget usianya dari kita. Jauh banget ya dari aku dulu pas pertama suka kabur-kaburan. Mereka semangat banget apa? Semangat banget. Barakallah teman-teman. Anyway, back to you. Apa? Aku kan di Smart juga pertama, bahkan sebelum ada namanya. Iya. Barakallah. Horor banget.
Mau ngomongin itu nih? Nggak usah lah Nggak ya. salah ya, udah tahu. Nggak usah lah ya. Nggak penting. Mau ngomongin itu? Nggak usah lah ya. Teh, anyway. Aku mau nanya. Apa itu? Teteh kan keren banget ya. Ya Allah, itu Teteh tuh pinter disembunyikan banget. aja Pinter sama banget. Allah. Ada beberapa Bapuknya. apa ya aib-aibnya. Iya, aku juga. Semua orang juga. But as I know you, you're that smart. Smart ini ngomongin soal kecerdasan nih. Iya. Kepinteran. Kayak pinter banget Ya gitu Allah. analisanya. Semoga nggak jadi. Apa ya tuh? Daya ingatnya begitu luar biasa. Tiba-tiba jadi aku Masya dingin Allah. kalau ngakak. Kan ngomongin gini deh. Ngomongin soal aku selalu nyebut Tata Alisiro di antara teman-teman. Jijik. Aku nggak suka penamaan gitu loh. That's alright. Udah, Okay, I'm sorry for Oke, that, aku but sudah berjanji. that's so be it. Itu yang teteh yang teteh. Daripada aku bilang ahli One Piece, lebih mau mana dibilang Alisiro apa ahli One Piece? Alisiro kan. Nah, itu. Yang aku kenal. Teteh sebenarnya proses pembelajaran Teteh itu seperti apa sih hingga akhirnya bisa semencintai itu, semenyenangkan itu belajar sirah? Nih aku nih ya, nih, ini aku dulu nih. Aku suka sirah, aku cinta sama perjalanan Rasulullah, perjalanan dakwahnya, perjalanan hidupnya tuh begitu luar biasa yang ngebuat aku tuh kalau ngingat beliau tuh pengorbanannya hingga akhirnya Islam ada sampai kepada diriku. Dia heroik ya. Kepada diriku itu tuh enggak, it's not heroic. Itu tuh luar biasa. Tapi itu tuh bukan sesuatu yang aku setiap hari itu bakal aku apa ya gimana ya, bukan yang menjadi kecintaanku setiap hari gitu loh, kayak bukan aku bakal nyebut-nyebut itu setiap hari. Tapi kalau dengan Teh Alfi apa-apa tuh tahu nggak Nap, ini tuh sama dengan perang Hudaybiyah, tahu nggak Nap, itu sama ketika fase Fatul Mekah, tahu nggak Nap, ini tuh kayak semua tuh bisa gitu dikaitkan dengan sirah. Aku mungkin tidak secerdas itu aja, tapi mungkin juga itu kan berasal dari kecintaan yang tumbuh, yang pasti nggak tidak secara tiba-tiba kan, atau cinta itu juga datangnya tiba-tiba, cinta datang gitu juga nggak? Atau gimana sih proses kok bisa sebegitu cintanya sama sirah? Teh Alfi pernah bikin kelas sirah di Unpad dan itu keren banget. Itu mengisi waktu luang. Enggak usah. You're that smart and cool. Tell me about it. Kok bisa sih Teh? Gimana caranya bisa jadi semencinta itu, sesayang itu? Karena jadi sederhana Apa ya? hidup. Oke. Kan orang go kan on. banyak yang my life is complicated. Yeah. Fukusatsu, conflicted. Iya, it is. Nah tapi terus juga banyak kan dulu adik-adik binaan tuh yang punya masalah apa. Aku juga punya masalah kan. Nanti kan diceritain itu. Nah saat aku nemu Sirah Nabawiyah itu, jadi kayak lah ternyata sahabat sama Rasul juga mengalami masalah-masalah itu gitu. Terus kayak cara mereka menghadapinya, cara mereka bereaksi, cara mereka merespon menarik banget. Dan jadi gini, kayak sahabat juga pernah salah, tapi bedanya mereka tidak mengeksploitasi kesalahan mereka. Begitu mereka diluruskan, mereka ngelurusin dengan sikap yang paling baik. Dan gara-gara mereka cepat, kan bedanya cuman kayak kita lama benar-benar menikmati si masalah itu lah. Iya, keterpurukan itu. Iya, malah justru menikmatinya atau malah menjual si cerita Iya. buruk itu. Aku tidak menjual tapi tertidur lama. Ada yang ngejual I cry on kan? it. Ada yang Iya. ngejual. I Ada yang cry on it a ngejual. lot. Kayak I sit on it a lot for a long time. Ya itu there's a phase. And then Nah, pas aku baca Sirah Nabawiyah, mereka juga sebenarnya mengalami masalah-masalah itu. Cuman karena deket sama Rasulullah, dikasih sama Rasulullah petunjuk sesuai kondisinya masing-masing. Kayak Rasulullah ngomong sama Utsman, sama Rasulullah ngomong sama Umar, itu beda. oke. Itu perhatiin banget karakternya. I'm sad. I'm listening. Gimana Teh? Jadi kalau Utsman kan karakternya tuh lembut gitu kan. Iya. Maybe kayak orang Sunda, maybe. Iya. Aku kalau denger cerita Usman tuh kayak orang Sunda pisan iya Teh. Bener banget ya. Terus. Jadi kalau Utsman mau bertamu ke rumahnya Rasulullah, Rasulullah itu langsung duduk lurus, ngerapin mejanya seakan-akan dia lagi santai. Oke.
Oke, lagi chill. lagi chill. Oke. Jadi kayak supaya Usman tidak merasa mengganggu saat dia datang. Oh, gak enakan. Nggak enakan. Iya, bro. Masya Allah. Iya, 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 iya. Dan Usman itu datang dari keluarga yang etika moralnya itu tinggi banget. Oke. Jadi basa-basi, menghargai orang, simpati, Sunda banget lah pokoknya. Iya, Pak. iya, iya. Ya, Bapak bisa mengkonfirmasi ya. Orang Sunda seperti itu. Iya. Oke. Soalnya aku sebagai orang Kebumen dan orang Jakarta yang kuliah di Sunda tuh kayak that's a lot. Iya, 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 iya. Aku juga orang Batak kan. Emangnya kayak gitu. Nah, terus tapi ya kalau ke Umar, jadi kan ada ayat yang kayak Rasulullah kan orangnya nggak enakan. Jadi kalau misalnya ada orang yang butuh, ada orang yang butuh, ada yang segala macam, semuanya diterima gitu kan, sampai kecapean, sampai harus dibelain sama Allah, turun ayat yang intinya kalau mau ketemu Rasulullah harus demikian kayak gitu. Jadi dia lagi kepengen sendiri dulu, kayak butuh me time gitu. Masya Allah, I love Rasulullah sama Masya Allah. Itu sampai dibelain sama Allah. Oke. Yang keluar ada bertamu dan semacamnya gitulah. Nah terus tapi yang mau bertamu ini suatu ketika adalah Umar. Oke, what happened? Kan ditanya kan sama yang ngejagain Umar, yang tamu siapa? Umar. Nggak apa-apa, dia sahabatku. Sadak. Jadi kalau ke Umar dia jadi super santai gitu, nggak yang gimana gitu. Karena kalau orang kayak Umar dibawain kayak etika, manners dan segala macam, Umarnya ngerasa dia ternyata tidak sopan banget gitu. Padahal kan Rasulullah menerima semua karakter. Oke. Kebayang gak sih? Kayak takut kontras banget gitu ya. Beli Umar yang nyablakan gitu, yang sangat apa adanya itu. Kalau di unfiltered. Benar kan, unfiltered. Kalau Rasulullah membawakan diri seperti dengan Utsman yang sangat etikal, yang sangat penuh adab sopan santun gitu, itu justru akan jatuh ngerasa terluka harga dirinya Umar gitu ya. Kebayangkan bedanya. Nah, jadi pas aku baca sirah tuh kayak ternyata memperlakukan orang tuh kayak gini. Mereka bisa jadi tersinggung karena kan kita kuliah komunikasi ya. Yang bukan komunikasi nggak apa-apa. Ini belajar dari sini. Ya udah, kan ada mata kuliah komunikasi lintas budaya. Yes. Benar tidak? Benar sekali. Yang waktu itu kita bikin festival budaya. Aku dapat India dulu. Aku pakai baju India, aku sari. I was so happy back then. Nanti aku ini dia fotonya. Enggak ada. Lihat aja di Facebook gue. Lagi. Nah, alhamdulillah ya qadarullah, pokoknya salah satu hal yang paling aku syukuri adalah aku kuliah komunikasi. Nah, di komunikasi lintas budaya kan juga dibahas kan ya. Bisa jadi dua-duanya ini sebenarnya niatnya baik. Cuman si proses penyampaian atau pengenalannya itu belum klop. Jadi belum bisa membawa diri masing-masing supaya masing-masing nyaman. Nah, banyak banget baper-baper yang lahir dari kondisi kayak gitu. Masalah-masalah yang nggak perlu sebenarnya, asal kita bisa menyesuaikan diri seperti Rasul memperlakukan orang dan segala macam kayak gitu-gitu. Dalam berantem ini sama ini, Tupperware-nya hilang, gitulah udah pokoknya. Nggak ada Tupperware. Ya udah pokoknya itulah. Rest in peace. Zaman dulu berantem sampai nangis. Satu BKI nongkrongin serius ada Tupperware hilang. Tupperware-nya hilang di era aku. Terus, I'm sorry, kenapa ketawa sih? It's a sad, sorry, maaf. Itu sesuatu yang sangat luar biasa tragis loh. 2 kali lagi kasusnya, yang satu di Bandung, yang satu waktu di Vkom. Tupperware hilang 2 orang yang berbeda. Emang karena dianya sembrono atau clumsy? Ya udah, kita nggak akan jadi korban untuk hal itu. Pokoknya intinya 2 orang ini nangis saja, dan itu di waktu yang berbeda kayak gitu. Karena waktu dititipin apa segala macam, atau lagi event atau segala macam kayak gitu-gitu. Oke. Ya gitulah pokoknya. Hero. Even it happen di dakwah ya. Di jalan dakwah penuh duri, onak dan duri, lika-liku, pertumpahan darah, keringat, air mata. Tupperware hilang termasuk. Tumbler aku pernah hilang. Ya kayak gitu kan. Nah, kan buat sebagian orang ya udah sih, yang penting acaranya lanjut gitu kan. Ini nangis lama banget. terus ya ada orang yang berpikir poin utama kita kumpul hari ini adalah si event itu selesai. Jadi gak perlu ditangisin segitunya, ada yang lebih penting gitu kan. Tapi kan ada orang yang merasa misalnya, kan kita nggak tahu story di balik Tupperware itu ya. Bisa jadi itu dari ibunya atau kenang-kenangan apa gitu kan. Kita nggak ngerti gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini untuk bisa nenteramin orang itu nggak dipelajari dalam sekolah atau
hal-hal kayak gitu, kecuali kalau kita kuliah komunikasi. Ya hal-hal kayak gitu lah. Nah ternyata di Sirah kondisi Nabawiyah. sirah juga terjadi hal seperti itu guys. Dan bagaimana cara mengatasinya, kita dikasih caranya, cara yang udah Rasul approve, Allah ridho, ya udah gitu. Jadi itu adalah jalan pintas untuk menyelesaikan masalah-masalah kita kalau buat aku. Gitu ya. Itu shortcut banget. Makanya yang aku bilang nanti di poin utara, aku pernah tapi 5 menit. Oke. Karena sirah juga. Karena sirah juga. Karena tafsir. Karena buka Al-Qur'an ya. Karena tafsir. Masya Allah. Telvi. Karena sirah juga berarti. Telvi ini guys, masalahnya tuh banyak banget. We know that, meskipun dia kadang-kadang nggak cerita gitu, tapi kan tersampaikan dari mimik wajah yang penuh duka gitu. Kadang tertekan, diseret Nabila gitu kan. Depressed gitu kan. Tapi selalu Tapi aku bersyukur soal kalau maksudnya di akhir-akhir ini ya, ternyata untuk bisa ngerti kayak beberapa kondisi Rasulullah atau mengerti beberapa surat kayak surat Yusuf gitu kan, atau surat yang Inayatuna Al-Kausar kayak gitu. Itu tuh surat-surat atau surat Ad-Duha. Itu kan surat-surat yang Allah turunkan untuk menghibur orang yang sedih. Kalau lu nggak sedih, surat itu nggak ngerasa. Jadi Allah ngasih kondisi masalah-masalah kita itu supaya ini si surat bisa terserap dengan baik. Exactly. Ya kind of. Jadi aku bersyukur sama ujiannya bahkan sekarang. Iya benar banget. Aku disampaikan soal tafsir surat Ad-Duha itu waktu tingkat kajian yang mana aku lupa deh teh. Pokoknya masih tetap tahu kan kajian pekanan itu 2 pekan sekali apa 3 gitu. Pokoknya dulu ada kajian di kampus, pernah ngebahas soal tafsir surat Ad-Duha, asa biasa aja dulu. Tapi ketika masuk quarter life crisis, damn girl, Allah sayang banget ternyata sama kita ya teh. Ternyata mau dikasih surat Masya Ad-Duha Allah. di hati bukan di otak. Iya benar. Kan sedih pakai hati. Benar. Begitu baca surat Ad-Duha terus ngedengerin surat Ad-Duha lagi ketika that life hits me. Wow. Masya Allah. Enjoyed it. Masya Allah. Aduh, kayak bisa eventually happy gitu, kayak kayak tek gitu. Kayak tiba-tiba bisa seneng gitu, nggak tahu sih. Enggak seneng sih. Aku seneng. Masih tetap sedih. Sedih Cuman tapi terkontrol. Enggak. Atau gimana? You're in a good hands. Oh ya, bisa. Ad-Duha ya. Iya, Ad-Duha ya, that's Ad-Duha. done. Udah Ad-Duha ya. Ketika sudah meyakini, oh ya ada Allah kok. Yeah. Semua pattern yang terjadi saat ini tuh karena jalan terbaik dari Allah. Jadi you're in a good hands, so why you should be worried? Gitu. Itu ketika gue baca Al-Duha, oh ya udah deh. Oke, fine. Oke, let's go. Ayo syuting. Ayo ke studio. Let's go. It's something like that. Ad-Duha tuh powerful banget ya. Untuk jiwa-jiwa rapuh sepertiku tuh dikasih Ad-Duha. Aku nggak kebayang banget gitu loh rasanya jadi Rasulullah yang kita cuma disuruh sedikit kan, nyicipin doang. Iya, Rasulullah kan emang wahyu dan semuanya itu memang tergantung Allah ya. Saat itu benar-benar menunggu Allah. Jadi wajar kan beliau merasa ditinggalkan kan, merasa mana nih wahyu gitu, mana jangan gue di cancel. Gitu. Iya, jangan kayak nggak jadi deh, pending aja sampai sini masa berlaku menjadi nabi gitu ya. Sampai khawatir jadi cancel kan? Iya kan. Tapi Allah ngasih penghiburan seperti itu dan aku rasanya kayak ya Allah, udah berjuta kebaikan yang terjadi, lu ngerasa ditinggalin Allah tuh dari mana sih, Nap? Sampai hari ini tuh masih dipertemukan dengan orang-orang soleh seperti Nandi, Masya Allah. Rasanya kayak sangat tidak, ya aku ya, sangat tidak bersyukur sekali gitu. Ya sedih mah ada ya, namanya hidup. Ya hidup lah, emang Allah udah ngejamin kita diuji sedikit kesedihan kan, ketakutan, kekurangan buah. Ya ampun, buah mahal. Iya, termasuk kan di Al-Baqarah kekurangan buah-buahan. 156. 155, 156. Iya, disitulah kanan kiri. Benar sekali, Masya Allah. Terima kasih ya Allah atas cerita di balik surat Ad-Duha. Kan ngomongin sirah kan ini. Nah, iya kan. Cerita di balik surat Ad-Duha. Aku tidak akan merasakan dipeluk sebegitu hangatnya jika aku tidak tahu cerita di balik surat Ad-Duha sebegitu dalamnya.
bahwa seorang Rasulullah saja bisa merasa ditinggalkan sama Tuhannya, maka segala perasaan khawatirku pun boleh gitu ya Teh. Bukan berarti aku merasa tidak lebih ke valid daripada boleh. valid ya, valid. Apa yang aku rasakan itu valid ya. Karena Rasulullah pun ternyata seperti itu. Berarti apa yang aku rasakan pun valid. Selama aku tidak meninggalkan keimanan ini kan. Rasulullah pun tidak meninggalkan keimanan ini, dia khawatir ditinggalkan, Allah pergi gitu kan. Gitu. Di cancel. Dia khawatir di cancel status kenabiannya. Ngerti kan cancel culture Amerika itu. Beliau Rasulullah SAW pernah khawatir di cancel. Khawatir kan. Jadi kekhawatiran kita terhadap banyak hal pun it's valid. Damn, I love Zero. Jadi apapun perasaanmu itu valid. Cuman manajemennya, kalau pengen lebih cepat sembuh dan bagaimana cara melakukannya, Zero is the answer. Leon Kru, jangan kayak Nabila nonton film baru ngerasa tervalidasi. Seperti iya dong. Valid, tapi manajemennya nggak ada di film. Aku tuh kayak gitu Teh. Aku tuh apa-apa film. Karena relate kan, kalau di film tuh relate. So cuma easy. Sampai relate, valid, bener, tapi manajemennya nggak ada. Iya benar. Kalau di Zero ada manajemen valid, relate, manajemennya ada. Lengkap dan udah udah di ACC sama Rasulullah, udah di approve sama Rasulullah, udah diridhoi sama Allah. Aman. Kalau film belum tentu. Kalau film cuman sampai relate aja, I can relate to it. That's it. Iya, merasa terrepresentasikan. Iya, kan masalah relate. That's it. Meskipun sejatinya kalau ngomongin soal representasi, cerita Rasul dan para sahabatnya itu representasinya sudah terlalu banyak. Sudah banyak banget. Itu udah komplit kan? Kita sepakat itu Kak, dan mereka sudah selesai. Cerita mereka sudah selesai. Kita cukup meneladani, mempelajari, mencontoh. Gitu kan? Nah, sedangkan kalau film tuh I can see that. I know this person. Somehow I know this person. And they represent me. Kayak gimana ya Teh? Gini. I love movies so much. You know me right? Ini bukan berarti teman-teman harus mencontoh aku ya. Dan aku tidak mendiskreditkan siapapun. This is me. You know me. I was born this way. No, I wasn't. I mean, I was born from a family yang sangat gini deh, yang dari kecil tuh nonton film gitu. Kita sewa film, kita member di sebuah rental film gitu. Aku juga. Dari kecil, it's part of my core memory. Dari kecil, my daddy almarhum, ya, gitu. Inget banget waktu aku dikasih ketika umur 5-4 tahun tuh aku dikasih kaset The Lion King. Kita sekarang boycott Disney ya guys ya, by the way. Astagfirullahaladzim. But back then, waktu aku kecil aku inget banget dikasih film Disney dan it's part of my core memory. It's part of our thing, me and my dad. Bertahun-tahun nonton film itu dengan beliau, with my family. Itu juga yang menjadi jalan aku belajar bahasa Inggris. Gitulah gitu. Dan somehow aku ngerasa jadi pelajaran-pelajaran hidup tuh aku suka mengambil hikmah dari film. Ini masa jahiliyah lah ya, guys. Enggak sih sebenarnya. Meskipun even until now ada beberapa hal yang aku rasa it's okay. Karena kan jalan film tuh bagian dari salah satu new mass media. Kontroversi nggak ya? Iya nggak sih Teh? Tunggu aku kontroversi ya. Kontroversi kenapa? Yaudah istighfar kita, astagfirullahaladzim. No, look at me. Okay. It's alright. Jadi aku ngerasa kayak ini aku mau menjembatani ngomong ke soal teteh nih, oke? Hingga suatu ketika aku ngerasa aku seperti itu. Banyak film-film yang aku tonton yang aku ya Allah, it's so me gitu. Dan ketika ngerasa itu tuh aku juga ngerasa dipeluk Teh somehow. Karena aku ngerasa direpresentasikan, ngerasa tidak sendiri. Oh ternyata ada orang yang kisahnya juga kayak gini kayak gue gitu. Atau oh ada juga yang ternyata kepedihan hidupnya sama kayak gue gitu. Oh iya gini-gini, merasa terrepresentasikan lah kayak gitu. Dan somehow at one point in our life terjadi sebuah arsiran. Allah lebay banget sih loh. Aku merekomendasikan Teteh sebuah film. Iya benar. Bener ya. Aku merekomendasikan Teteh sebuah film karena aku tidak pernah mendengar cerita Teteh secara full. Secara full tuh aku nggak pernah. Like you told me
the whole story about your life because because it's so tonton cringy aku. gitu. It's so cringy. Why should I tell you my story gitu? I don't know because I have a big mouth and a big ears. Anyway, aku merekomendasikan Teteh sebuah film. Kita nggak usah sebut judulnya lah ya. Tapi aku yakin, aku takut nanti kepo-kepo dan nanya. Aku suka takut tahu Teh nyebutin kayak gini, nanti jadi rekomendasi terus teman-teman jadi Pada nyariin. nonton, Iya. Kayak waktu itu Manchester by the Sea terus pada nyariin. Iya. Tapi emang filmnya bagus banget. Astagfirullahaladzim. I cried too much watching that movie. Anyway, ada sebuah film. Sebutin tokohnya nggak ya? Gatel banget aku. Astagfirullahaladzim. Ya pokoknya salah seorang aktor yang sangat legendaris. Yoho. Ya, sangat karismatik. Oh my dear, bukan Nicholas Saputra ya guys. Adalah seseorang yang sangat luar biasa. Jadi di film ini adalah Ya Allah, ceritanya tentang seorang anak perempuan. Anak pertama dari sebuah keluarga. Is that okay if I say that? Okay. Seorang anak perempuan, anak pertama dari sebuah keluarga. Punya adiknya laki-laki. Jadi ketika di masa kecil dia ditinggal sama neneknya, gitu Dia bahasanya. tinggal bersama Dia tinggal bersama neneknya. Ibunya membawa adiknya, ibu dan bapaknya membawa adiknya ke kota untuk bekerja. Kayak gitulah. Jadi karena it's too much to handle lah gitu. Jika bawa dua anak ke kota untuk bekerja, untuk hidup, gitu nggak sih Teh? Kurang lebih filmnya kayak gitu. Intinya jadi dari kecil dia tinggal bersama neneknya, ditinggal orang tuanya untuk hidup bersama neneknya. Orang tuanya ke kota bekerja karena menganggap tidak sanggup untuk mengurus dua anak sekaligus di saat masih struggling. Hidup masih struggling, masih berjuang kan Teh di awal-awal pernikahan tuh kan. Masih berjuang, jadi mereka hanya membawa satu anak. Dan satu anak itu adalah adiknya. Si cewek ini, siapa sih namanya? Zira apa lupa aku. Si cewek ini, ya let's say Zia. Si Zia ini ditinggal sama neneknya. Yang tinggal bersama neneknya. I'm sorry for my words. Tinggal bersama neneknya. I show you that movie and you say thank you to me. I remember that. You thank me. You can relate to it. You cried. Did you cry? You cried a lot. Aku nggak tahu fully how sih. Oh my god, you already got something in your eyes. Dan si cewek ini, anyway, si cewek ini ternyata punya permasalahan lah. Ya, you can say whatever it is, inner child or whatever. Ketika sudah dewasa punya permasalahan lah di hubungannya, di kehidupannya, yang ternyata dia mengubur banyak hal soal masa lalunya itu, soal ceritanya itu yang tinggal bersama neneknya, yang merasa diacuhkan lah dan segala macam itu. Apa itu, dan aku memberikan film itu kepada Teteh, and you can relate to it. You cried, you thank me, you're welcome. You cry, you tell me we're welcome, baby, I love you, and how can it relate to you? Karena kurang lebih aku kayak gitu. Kurang lebih Teteh kayak gitu. Dan apa ya namanya tuh? Dan emang benar sih, kan aku tinggal sama nenek tuh dari kelas 1 SD. Oke. Sampai SMA. Oke. Dan zaman dulu nggak ada handphone. Oke. Di Kebumen ya? Ada wartel. Teteh di Kebumen di kan? Kebumen. Iya, aku tinggal di Kebumen, orang tua aku tinggal di Jakarta. Oke. Relate kan? Iya. Hampir persis banget ya. Iya, Cuman ada lautnya juga di Kebumen. Cuman nggak ada si tokoh terapis super karismatik itu aja. Iya. Iya, kalau ada mungkin ceritanya beda. Akan berbeda. Untung tapi aku bersyukur sama Allah, aku terapisnya Bayina TV. Masya Allah, Ustadz Noman Alihan. Terima kasih for helping her. Terus. Jadi karena ada jarak kayak gitu, otomatis kan tidak terbangun komunikasi. Ya. Karena udah gitu ternyata pola komunikasi orang Kebumen sama pola komunikasi orang Jakarta sangat berbeda. Walaupun sama-sama nyablak ya dan semacamnya kayak gitu. Sama-sama gas lah sederhananya. Nah, kencang. Iya, kalau ngajakin juga yuk makan gas kayak gitu. Jawabannya gas. Teteh pokoknya bukan di daerah Jawa yang alus-alus ya, yang ngapak ya. Kayak ngapak Solo kan? tuh enggak gitu, Enggak bisa. Enggak kayak Pak Jokowi lah Enggak ya. bisa. Pak Jokowi Solo kan? Iya. Iya, that's what I mean. Kayak
itu beban lagi. Ibaratnya aku beradaptasi sama Sunda aja beban. Oke. Aku juga itu. Ya kan? Nah, jadi karena ada yang namanya jarak lokasi jauh kan, ibaratnya sampai sekarang juga kalau naik kereta jam 9 malam nyampe subuh. Jauh kan secara jarak juga. Kondisi ekonomi masih buruk waktu itu. Ibaratnya belum punya rumah atau segala macamnya. Orang tua bapak saya yatim. Bahkan bapak tuh pertama kali ke Jakarta tuh nggak punya kontrakan. Jadi tidur tuh di musola. Yang sekarang depan musola rumah aku sebelum dia nikah. Oke. Masih ngontrak kalau musim hujan kebanjiran dan semacamnya gitulah. Tapi kan anak kecil nggak bisa mikir sejauh itu ya. Iya, at that time. Iya kan. Jadi udah gitu yang namanya sinetron banyak kayak gitu kan. Jadinya kebawa kayak narasi tadi kan pilihan kamu kan bukan tinggal bersama nenek tapi ditinggal. Iya, I'm sorry for that. Gak apa, tapi narasi itu juga terbangun gara-gara si cerita di film itu, di film-film atau di media sosial atau kasih ke Teteh juga gitu, atau di drama atau di sinetron untuk membuat kesan sedih. Padahal itu adalah setelah dewasa ya, setelah saya memahaminya, itu adalah keputusan paling sehat yang bisa diusahakan karena tidak sehat juga saya tinggal di sana. Di kondisi yang keluarga kayak gitu kan. Masih ngontrak dulu cuman jadi kuli pernah, jadi satpam pernah, pokoknya dikerjain dulu lah apa aja kayak gitu dulu mah. Kalau sekarang udah keren sih. Emang gitu lah. Dan kalau adik aku tuh lahir di kondisi yang udah mendingan kayak gitu. Dan kondisi lingkungan aku Tanjung Priuk, kondisi yang secara lingkungan sosialnya buruk untuk pendidikan dan segala macam. Kayak aku belum pernah dengar ada to raise children. Kayak gitu kan. Nah, sedangkan di Kebumen kakek aku guru. Nenek di rumah, ibu rumah tangga. Jadi benar-benar bisa ke take care gitulah ibaratnya. Lebih sehat secara sosial. Cuman kan kalau aku ngebahas materi yang tadi pagi sedikit. Ternyata hubungan anak sama orang tua itu adalah hubungan yang sacred, apa bahasa Indonesianya? Suci. Nah, sacred. Dikultuskan. Ya, pokoknya hubungan yang suci yang emang ya pokoknya hubungan yang kayak bersih. Gitu, yang itu tuh Allah yang mutusin. Bukan kayak kalau kita nikah kan itu keputusan kita kan? Ya. Ada andil keputusan kita di situ. Nalar kita. Tapi kalau kita nggak bisa milih kita jadi anaknya siapa, orang tua juga nggak bisa milih punya anak macam apa. Iya kan? Ada orang tua yang mengeluhkan anaknya, ada anak yang mengeluhkan orang tuanya, dan semacamnya kayak gitu-gitu. Dan ternyata juga aku tertolong tuh juga pakai kayak kisah-kisah Nabi yang ada di Al-Quran. Terus kan jadinya karena terbangun si jarak itu tidak terjadi komunikasi dengan baik, telepon belum ada, ke telepon umum tuh cuman bisa kayak seminggu sekali udah paling bagus, bisa sebulan sekali, telepon juga cuman kayak 20 menit. Ngobrolin apa biasanya kayak gitu? Udah makan belum? Sekolahnya ngapain? Udah aja. Gitu. Tapi dari situ can you feel the love? Enggak, jadi aku pernah berpikir kayak ini pikiran buruk aku tapi sudah mulai insyaallah kayak gitu. Di masa kecil kayak gitu. Ya. Kalau cuma dikasih makan doang mah kucing juga dikasih makan. Iya kan? Iya kan. Nah, kayak gitu. Jadi kayak apa namanya ya? Sedangkan love language-nya ayah itu adalah menafkahi. Dan semacamnya kayak gitu. Tapi kemampuan dia, sedangkan kebutuhan love language aku setelah aku memahaminya adalah word of affirmation. Aku sangat terpengaruh sama kata-kata. Mungkin karena itu juga aku kayak gampang gitu mengekspresikan sirah atau mengekspresikan tadabbur Al-Quran. Karena kata-kata itu hidup di kepalaku, bukan cuma berjejer. Nah, terus intinya kan si word affirmation ini nggak dapet kan. Dan kebutuhan aku tuh tinggi di hal kayak gitu. Makanya aku dulu suka kayak quotes di film. Aku juga suka nonton film. Tiap malam malah nonton film di TV gitu kan, yang Black Box apa gitu kan. Film India ditonton, film Korea ditonton, anime hari Minggu dari jam 5:30 sampai jam 10 ditonton. Manga dibaca. Ya kan, novel di perpus dibaca. Tapi ingat apa kata Taimun? Apa? Mujahidah? Mujahidah jangan. Tapi
nonton One Piece. Bukan gitu, aku gimana? ngerti. Mujahidah tontonannya kayak gitu. Iya. Dengan tatapan sinis. Iya bener banget. Kok Mujahidah tontonannya kayak gitu sih? Aish. Astagfirullah. Aish. Boleh. Aku tahu. Nggak Kalau boleh. niatnya Aku tahu, untuk edukasi Aku tahu dong. nggak boleh. Kan yang nggak boleh kan nonton animenya. Baca manganya berarti kan belum Ini bener, sama kan? aja dong. Itu sumbernya malah. Itu sumbernya. Tiba-tiba- But I'm not against it. Yang pasti Taimun kayak gitu ya. Astagfirullah. And that's not a bad thing. What she say, right? No. You know, it's the right thing, Taimun. Thank you for your love. Hard love. Hard love. Even when I had to love. Maaf, itu lagu One November. Yeah, okay, thank you for your hard love. I still love it. I still thankful for that. Lanjut Ya ya. kan tuh hard love tuh kayak gitu tuh. I thankful for that. Iya, itu right? hard love. We need it. Hmm. Somehow we need it. That kind of love. Kadang tuh harus dikasih sama sentilan-sentilan yang agak menyakitkan Gak supaya usah. untuk Kayak denger meskipun ngedumel apa sih, males banget, berisik, cerewet banget, ih ngomel mulu, diam nggak, terus di belakang oh ya bener ya, astagfirullah terima kasih tante gitu, ternyata ini belum katanya bener ya gitu, ketika udah kena gitu, astagfirullah. I'm trying my best untuk nggak nonton One Piece lagi. Malah makin Gara-gara banyak lagi dibilang- trailernya. gara-gara Iya dibilang kan, kayak gitu ya? malah sekarang ada live actionnya kan, kesel banget kan. Terima kasih Taimun, Mujahidah tontonan kayak gitu. Lanjut. Kayak apa tuh? Tadi apa? Tadi ngomongin soal Ya, aku suka nonton dan karena aku kebutuhan love language-nya tuh bahasa. word of affirmation. Word affirmation. Jadi kayak kenapa? Jadi tuh aku jadinya lebih ngerasa aku di. Jadi gini kan kalau kata Ibnu Khaldun kalau nggak salah di buku yang Mukadimah Ibnu Khaldun masih ada nggak sih buku aku di sono? Ada di. Itu tuh. Ingat baca buku dari mukadimahnya. Ya kan? Enggak, itu satu buku setebel ini itu tuh Mukadimah doang. Oke. Masya Allah. Kitabnya nggak mampu beli, tolong beliin aku. Gini, kalau lu semakin ngedengerin ahli, mau ahli ekonomi, mau ahli politik, pasti pernah baca Mukadimah Ibnu Khaldun. Oke. Mau ahli apapun lah, mau ahli sastra, mau ahli hukum, pasti pernah baca Mukadimah Ibnu Khaldun. Makanya aku ikut seminar dimanapun waktu di kampus pasti ke-mention, karena ke-mention mulu aku ya kepo aja gitu. Terus aku beli, mahal lagi. Ayo ada yang mau beliin teh Alfi? Itu belum ada terjemah bahasa Indonesia, masih bahasa Arab. Sebel banget kayak yang kitab-kitab tertentunya ya, yang Mukadimahnya udah ada bahasa Indonesianya. Oke. Udah punya. Oke. Jadi nggak perlu dibeliin. Jadi aku harus belajar bahasa Arab. Kalau kata Ibnu Khaldun, Oh ya, jadi kalau kata Ibnu Khaldun, kalaupun anak-anak kita tidak dibesarkan oleh kita, tidak dididik dalam artian dididik secara langsung sama kita, maka dia akan dididik oleh apa tuh? Bukan generasinya, oleh apa tuh zamannya? Oleh zamannya. oke. Nah, aku lebih ngerasa karena aku tidak dididik secara langsung sama orang tua aku dididik sama media. Tadi melalui film, anime. Makanya ekspresi aku Kartun-kartun tuh hari Minggu. kartun hari Minggu, sinetron. Tuyul dan Taibul. Enggak, aku Jin nggak dan mau itu. Jun. Aku itu kayak itu. Aku suka. Ya, Aku suka. Sinetron Indra Keenam tuh nggak tante? Si Nggak tahu. Joshua Nggak tahu. Suherman, nontonin. Astagfirullah. Duh, aku nontonnya One Piece. One Piece mah udah One Piece, gedean. Iya, tapi ya terus kayak Naruto, Dragon Ball Itu aku sampai berapa Naruto aku nonton gitu sampai kan. kelar. Enggak. Karena aku berkelanjutan sama adik aku kan. Adik aku catch up. Oh iya. Adik aku catch up kan. Jadi gara-gara dia aku sempat meninggalkan, terus adik aku ikut nonton tuh ngikutin. Oh, males Jadi aku Naruto. ngikutin lagi. Jadi itu bondingnya kita. Astagfirullahalazim, bonding tuh baca Quran bareng, tadarus. Nabila, lo sama adik lo nonton Naruto. Aku sama adik aku nonton Boku no Hero Academia. Bagaimana ini Ini teh, ayo let's make our podcast useful, ayo meaningful at least, oke. Tadi kata Ibnu Khaldun, kalau kita tidak. Tidak. Kalau sebagai orang tua kita tidak mendidik anak kita, maka dia akan dididik oleh zamannya. Oke. Jadi kalau ngeliat adik-adik kita banyak yang nonton K-pop atau suka nonton drama atau suka nonton anime tadi dan segala macem, berarti kan ada peran orang tua yang tidak terisi oke. kayak gitu. Yang kemudian itu tuh jadinya diisi sama yang mau ngisi.
Dan yang mau ngisi kita tuh banyak. Iklan banyak. Instagram nyala 24 jam, YouTube nyala 24 jam, TikTok dan seterusnya gitu. Temani. Makanya kan banyak kemudian setelah handphone itu ada di tangan anak-anak, orang tua itu makin tidak mengenali anaknya. Ya, Bener I nggak? guess. Kayak gitu. Bukan berarti harus jadi anak nggak punya handphone gitu. Cuman ada hal yang harus diobrolin, dan ngobrolnya itu juga harus nyoba relate sama anak-anak ini. Kenapa juga kayak aku masih nonton Boku no Hero Academia sama adik aku. Adik aku kan di Jogja sekarang, yang perempuan. Tapi dari Boku no Hero Academia itu nggak tahu ya, otak aku belakangnya emang zero. Jadi kadang kayak dibawa kayak gitu. Terus kalau ada masalah, yaudah kan ini tuh belum ketemu tuh jalan keluarnya. Ayo kita, jadi tuh surat Al-Luqman 20, kalau nggak salah 20 atau 22. Selama kita itu berpegang teguh kepada Allah sama berbuat baik, itu tuh udah jaminan kita akan, ya kita akan baik-baik aja gitulah. Kurang lebih, terus kayak gitulah. Nah, ya udah, berarti nabung satu deh kebaikan. Lo ngasih makan kucing kayak masih punya kan makan kucing gitu kan. Moga dengan pokoknya ngumpulin satu kebaikan yang mudah yang udah ada di tangan kita gitu kan. Kan kayak di Boku no Hero Academia kan juga kayak karakternya tuh suka nolongin orang random. Si hero-nya tuh kayak polisi doang di jalanan, nolongin ibu-ibu. Misinya kalau Naruto kan yang misi yang paling ecek-ecek kan nyari kucing hilang kan, ada kan yang episode Ada. itu. Iya kan? Iya, itu kan ada. menanam kebaikan, coy. Yo. Kayak gitu. Jadi kayak emang otak manusia sama Allah didesain untuk Naruto mudah. yatim piatu loh. Aduh Nabila, gue nggak sanggup banget mulut. Astagfirullahaladzim. Naruto yatim piatu. Luffy nggak peduli punya orang tua. Iya kan teh, our hero in manga, in anime Itu nggak punya didikan orang tua. Iya, dia mereka tuh semua mereka tuh korban piatu. generasi. Inner child banget tuh. Astagfirullahaladzim. Mereka tuh tadi dididik oleh zamannya, karena Luffy lahirnya di zaman bajak laut, dia jadi bajak laut gitu kan. Kayak Naruto, dia tinggal di zaman orang jadi ninja, dia jadi ninja. Iya, dia nggak punya cita-cita lain kecuali jadi Hokage. Iya, karena That's it. kelihatan keren banget aja Yoi. gitu. Ya udah gitu, kayak posisi paling tinggi yang ada, gitu doang gitu kan. Kayak pengen jadi paling keren doang gitu. Dan yang ditunjukkan oleh zamannya hari itu yang paling keren adalah Hokage. Yes. Yang jadi paling keren di kisahnya Luffy misalnya jadi bajak laut dan seterusnya gitu. Tapi kan tanpa bimbingan orang tua, jadi caranya kadang random. Iya. Ya kan, si fungsi orang tuanya hilang. Dan karena di film itu tidak diceritakan bagaimana berperilaku terhadap orang tua yang tadi sacred, hubungan yang sacred itu, anak terhadap orang tua terhadap anak itu sacred, hubungan laki-laki sama perempuan melalui proses nikah itu sacred, makanya bisa mengguncangkan arsy Allah, si ijab kabulnya, ya kan itu salah satu perkataan yang berat, Yes. Paulan Goli itu kalau nggak salah. Iya. Kan misakon kaulon. Misakon. Oh ya udah, itulah Misakon misakon Goli. Goli itu. Itu kan serem banget ya, perkataan yang bisa mengguncang arsy gitu kan. Yes. Itu kan sangat sacred. Karena hubungan ini sangat sacred, maka anak yang dilahirkan dari hubungan ini juga sacred. Yes. Si hubungan anak kepada orang tua ini juga sacred. Kenapa ada orang tua yang kayak membiarkan dan semacamnya? Tapi kan itu kan cerita membiarkan itu tuh kan cerita yang kita ambil dari story orang barat, story Hollywood, story anime yang gak ada orang tuanya. Tapi Tadi Bollywood sih yang cerita. ya itu Bollywood gitu kan. That's right. The movie that I recommended to her, it's a Bollywood one, and it's a good one. I'm not gonna say the title though. Lanjut teh. Dan semacamnya itu kan sacred gitu kan. Nah, saat hubungan laki-laki sama perempuan itu tidak sacred, maka dia tidak memperlakukan si anaknya itu jadi sacred. Saat anaknya tidak diperlakukan dengan sacred, ngomong ke orang tuanya juga jadi tidak sacred, tidak lagi menghormati, tidak lagi menghargai, buru-buru mencintai gitu. Dan hubungan yang paling dasar seseorang lahir di muka bumi ini, anak-anak kalau punya masalah, dia nyarinya siapa sih? Orang tua kan harusnya. Tapi karena hubungannya tidak sacred, dia udah nggak peduli lagi sama orang tuanya, maka semua orang jadi nggak penting. Abis itu lahirlah usia rebel. Benar tidak? Nah, si usia rebel ini semua orang itu nggak penting, maka yang paling penting adalah diriku.
Right? You mean teenager, right? Sampai dewasa juga ada orang yang kayak gitu. Oke. Bahkan kita tahu kan. Pokoknya di era sudah bisa memilih, menentukan gitu-gitu ya, merasa paling tahu gitu ya. Iya. Tapi istilah teenager sama rebel It's itu different. diciptakan. Oke. Itu campaign. Mm-mm. Itu campaign. Are we gonna talk about it? Apa itu Karena maksudnya? kita Teh? jadi saat kita nggak tahu itu dasarnya, kita cuma jadi korban dari campaign orang lain. Mhm. Tahu yang paling parah dari dunia ini berputar dari diriku sendiri? What? Egois, selfish? Enggak. I don't want to listen to you anymore. Itu efek ke Nothing orang lain kan. matters. Nothing matters but me. This is my truth. Oke. Oh. Iya, my body, my choice. Kind of. Iya. Nah, bagaimana seseorang bisa mendengarkan perintah Allah atau mendengarkan Al-Quran? Maksudnya bagaimana bisa mendengarkan Rasulullah? Bagaimana bisa kan itu kan kemampuan mendengarkan. Kitanya siap untuk bisa menerima sesuatu. Benar Oke. nggak? Tapi kalau dunia ini berputar sama diri kita, semua orang harus menerima gue. Ya. Bukan sebaliknya. Iya. Bukan belajar Bukan tentang belajar, gue gini, orang itu understanding. kayak gitu, Yes. sehingga gue harus kayak gini. Iya, no matter Supaya what. kita bisa bareng. This is me. Kalau You lu have nggak to suka accept ya me. udah gitu, Iya, ya kan iya, gitu iya. kan. Nah Iya, itu iya, kan iya. memecah si relationship. Yes. Dan itu diproduksi secara masif di banyak media, Ya. story, novel, Ya. bahkan kayak ada dengan gini nih, fakta lucu kalau nggak salah tuh di anime yang baru. Anime apa? Tapi aku nggak nonton. Aku It's nggak okay. nonton, sumpah. I aku nggak don't nonton. Cuman mind. muncul di reels. Oke. Muncul di reels. Even if you watch it, Aku nggak nonton. perjanjian teteh sama Teh Imun, Tidak. bukan sama saya. Tapi sungguh aku nggak nonton. Cuman aku nonton di reels di berita tentang anime. Oke. Kan aku tidak nonton animenya. Oke. Tahu anime Jujutsu Kaisen nggak? Tahu. Ya, gue yang nonton. Duh, salah kan? Ya ini good news. Jujutsu Kaisen tuh salah satu anime pertama kurang lebih ya di gelombang pertama Netflix tuh dia tuh salah satunya. Oke. Ya nggak sih Dek? Ya nggak sih Dek, emang nanti nonton. Ini ngajak teman, cari teman. Itu di era-era aku di era-era subscribe Netflix teh. Jadi nonton kalau nggak ditonton Enggak, saya ini- sayang duitnya gitu loh. Aku nggak berkaitan sama Tapi story-nya. udah nggak nonton lagi. Nggak berkaitan Udah sama nggak lanjut. story-nya, tapi berkaitan sama backstory-nya. Oke, kenapa tuh? Penulisnya siapa sih? GG ya kalau nggak salah. Ya, oke. Jadi tuh kalau kita ngeliat dibandingin One Piece gitu, salah satu alasan nggak boleh nonton One Piece kan karena bajunya relatif vulgar. Yes. Ya kan? Tapi Jujutsu Kaisen pakai seragam full walaupun yang perempuan. Young crew. Bangga nggak nah? I'm not. Udah nggak ngikutin lagi. Nah jadi pas ada beritanya itu diceritain bahwa GG ini kalau bikin karya selalu dilihat sama orang tuanya. Jadi dia deket sama orang tuanya. Malu dia kalau. Malu dia. Nah itu tuh sebenarnya fitrahnya manusia saat dia dekat sama orang tuanya terjadi kehormatan itu Segan. akan muncul. Iya. Kehormatan itu akan muncul Yes. di karya-karyanya gitu. Oh, that's deep. Walaupun bukan Islam, fitrah Fitrah. gitu. That's cute. That's very demure. I never know this story. Aku gak nonton. Aku tipikal yang nonton aja. Aku nonton berita anime. Setidaknya That's supaya deep. bisa ada cerita sama adik aku gitu doang. Nggak nonton Ih, anime bagus aja. nih Teh. Masya Allah. Jadi kalau suka film atau segala macam karena emang jadi gini, ayat dalam kan kita nyebut ayat Al-Quran, ayat itu artinya sebenarnya ada dua. Ayat yang emang Allah turunkan yang berupa Al-Quran atau hadis qudsi. Itu kan hadis qudsi itu yang langsung dari Allah tapi tidak termasuk dari Al-Quran. Nah, Al-Quran udah ada di Lauh Mahfuz gitu. Yang nggak ada di Lauh Mahfuz jadinya hadis qudsi. Berbedanya gitulah kurang lebih. Nah, termasuk apa-apa yang hadir sama hidup kita itu juga ayat dari Allah. Termasuk fitrah manusia.
Makanya Islam kan Islam di Indonesia, Islam di Malaysia, sama Islam di Amerika, Islam di Eropa, Islam di Cina, beda kan. Ya, karena fitrahnya Islam itu cuman ngasih batas, tapi di tengahnya culture-nya itu selama itu halal, tidak melanggar peraturan halal, itu jadi berwarna banget rasa Islam gitu. Termasuk budaya-budayanya gitu kan. Jadi kalau misalnya suka gini deh, aku kan suka banget Jepangan gitu. Jadi kadang saat aku membuat keputusan tuh masih terpengaruh sama anime. Kayak Shogunai itu apa ya, kayak ya mau gimana lagi gitu kan. Emang kondisinya adanya kayak gitu. Apa yang bisa kita ambil terbaik dari hal itu gitu. Tapi dalam bahasa Indonesia nggak ada pilihan kata Shogunai. Dan kata Shogunai ini juga nggak ada di bahasa Inggris, di bahasa apa gitu kan. Jadi saat kita mengenal bahasa yang lain, itu memperkaya pandangan kita, dan itu diperintahkan Allah juga kan untuk bisa, kita tuh diciptakan sama Allah berbeda-beda, berbangsa-bangsa. Gue laki-laki, gue perempuan, orang lain laki-laki, atau gue perempuan dari Kebumen, lu dari Medan dan segala macam itu untuk memperkaya kita. Ya kan, supaya kalian saling mengenal. Dan dengan kita, kan kita tuh manusia tuh tidak sempurna. Tapi kita bisa memperkaya dan saling menyempurnakan dengan saling mengenal. Ada yang bisa aku ambil dari Medan misalkan, ada yang bisa aku ambil dari Sunda gitu. Kenapa aku harus belok dulu ke Sunda? Itu salah satu yang aku dapat adalah kemampuan bersimpati terhadap orang lain. Karena nggak di Kebumen nggak perlu. Karena homogen. Satu, karena homogen. Dua, orangnya adalah, jadi gini, ada kind, ada nice. Iya. Sunda tuh nice. Kebumen kataku kind. Nggak banyak basa-basi, nggak terlalu mikirin gimana perasaan orang. Tapi kalau ada yang punya masalah langsung gotong royong brok gitu. Terus Batak kayak gitu. Ya mungkin kurang lebih sama gitulah. Tapi kemampuan kita untuk peka sama perasaan orang lain nggak terlalu bagus. Batak juga kayak gitu. Ya kan. Aku takut sih ngomong kayak gitu, ntar aku dimarahin lagi. Batak keluarga gue deh. Ya udah. Batak keluarga gue kayak gitu. Tapi enggak sih, Umi aku. Enggak sih. Ya ada sangat sensitif. Ya ada bagian pokoknya yang aku temui deh, ya udah deh hidup aku belum ketemu yang kayak gitu waktu aku di Kebumen. Hidup aku aja yang kayak gitu. Aku belum ketemu orang yang perlu sampai simpati seheboh itu gitu. Nah, waktu aku di Sunda aku belajar tentang hal-hal kayak gitu. Kayak oh, ternyata orang lain bisa tersinggung, bisa sedih dan semacamnya. Yang zuhur nggak apa-apa. Lanjut dulu. Dan kayak kalau misalnya tadi ya masalah Tupperware hilang aja bisa lama banget. Dan semacamnya. Kalau di Kebumen tuh kayak gak ada ini, ya udah adanya ini, pakai ini aja gitu. Selama kita hubungannya masih baik. Jadi kalau nolong tuh cepet gitu, das sampai nggak tahu emang tadi kenapa, ya udah biasa aja emang begitu gitu. Emang begitu, nggak terlalu mikirin gitu. Sedangkan kalau di Sunda tuh ditanya dulu kayak ada yang bisa dibantu nggak? Itu nggak pernah ada kalimat kayak gitu, ya kan? Karena bisa jadi dia mungkin butuh bantuan tapi tidak saat ini, atau dia pengen melegakan diri dulu atau apa gitu kan. Healing dulu sendiri dulu, nanti kalau ada, tapi kita memastikan kalau butuh bantuan kita di sini. Yes. Kita mau bantuin kok gitu kan. Itu orang Sunda banget tuh. Kalau orang Kebumen apa ini, ya udah sini. Gitu, sampai kaget kayak belum jadi sedih udah hilang. Oke. Jadi Teteh kurang lebih hidupnya seperti Zia. Iya, karena masa kecilnya ya? Iya, pundung-pundungan. Nggak pundung sih, aku nggak pernah mengekspresikan ketidaksukaan, atau aku merasa tidak mengekspresikan ketidaksukaan aku. Seperti Zia ya? Tapi menurut orang tua aku tidak ceria. You are not. Iya. The first time I met you juga kelihatan. Nggak, tapi ini lucu ya udah. Tapi akunya sangat welcoming kan. Beda memang, aduh. Itu kayak warna kuning ngejreng matahari di siang hari. Sedangkan aku tuh kayak cuman aku different case deh. Iya kan? Aduh, pick me banget gue, astagfirullahaladzim. Tapi memang iya kan. Aku terlalu apa ya? Ya gitu deh. Tapi emang Teteh juga sering dibilang kayak gitu kan, you're too gloomy somehow. Emang iya ya. Ini ketika awal kenal, ketika belum kenal setelahnya. Nah, iya mungkin.
Ya nggak sih? Ya kayaknya orang-orang nggak ada yang ngomong. Kalau aku sih gini, kalau aku sih enggak. Aku biasanya berlepas pada judgement awal pertama ketemu. Aku orangnya seperti itu. Jadi ketika pertama kenal aku ceria, berisik, ngomong apa aja tiba-tiba gampang langsung tune in. Itu akunya. Jadi aku berlepas sama orang lain gitu loh. Ya udahlah, gimana kamu, gimana aku gitu. Tapi ketika setelah kenal nih, kalau Teteh nih, ketika aku setelah kenal Teteh, itu aku ngerasa ih berat banget sih ini orang. Oh ini. Gomen. Oh my dear God. Tapi again, seperti yang aku bilang, bahkan yang seperti hard love seperti Taimun, we need that kind of love, right? And aku juga ngerasa aku butuh hingga kita masih tetap berteman dan dekat hingga hari ini pun aku Berarti butuh emang masih ada keperluan kita. keperluan kan kita hingga sana. Yes, I need you, dude. I need your Tapi di kepala Roha knowledge. aku nggak seberat itu. Ya karena rohnya juga berat. Oh gitu. Teh, aku kurang light apa Teh? Kita sangat bertolak belakang. Aku tuh sangat-sangat chill, nggak mikirin apa-apa. Kalau sesuatu terjadi yang sama, iya ada fasenya aku sangat-sangat stressful. Tapi aku jarang banget mikirin itu terlalu dalam. Sedangkan kalau Teteh dari segi udah bisa dijadiin skripsi satu permasalahan dalam hidup Teteh tuh langsung skripsi. Kalau dari kecil sampai hingga hari ini skripsi Teteh udah banyak kayaknya. Budaya, komunikasi antar personal, komunikasi politik, udah. teori media. Udah lebih dari profesor kalau dijadiin Aku baca semua teori, penelitian. aku merasa menyelesaikan masalah. Masya Allah. Allah Akbar. Kalau orang lain tuh denger lagu Bernadia kan, masalahnya selesai. Kalau Teh Alfi harus harus bikin skripsi dulu. Aku suka banget baca skripsi sama tesis orang kayak Oh my itu God, healing. you are weird. You're not my friend, dude. I'm sorry. Tapi itu seru, lucu banget. Aku suka banget baca berita karena lucu. Ini sudut pandangnya Amerika banget deh. Padahal kalau aku mah nggak pernah mikir gitu. Ada nggak gitu? Beda budaya kan, jadi sudut pandangnya beda. Faktanya cuma segini doang. Padahal intinya opini gitu. Ya kan, kita kan bisa ngebedain kan. Ini fakta, ini opini. Ini karena judul beritanya berasal dari media yang ini, gitu kan? Aku ada masanya kayak gitu. Tapi aku yakin itu karena aku ada lulusan jurnalistik Vkom Unpad. Aku ngerasa kayak gitu. Jadi ketika terpapar sebuah informasi, aku akan ngerasa apaan sih ini bego banget judulnya gitu. Atau apaan sih ini sangat framing banget sih. Apa sih lo, gue tahu agenda setting lo lakukan. Kayak gitu tuh ada Teh. Tapi aku yakin karena aku adalah lulusan jurnalistik Vkom 4. Aku tuh anak Vkom. Aku kayak gitu tuh pasti kayak gitu. Tapi kalau aku rasa aku bukan anak Vkom, aku gak akan segitunya sih. Makanya aku bilang, Aku akan ngerasa biasa. Oh oke. Oh that's it. Alright. Oh this is hal shit. yang That's paling it. aku syukuri yang pernah aku alami takdir Allah adalah aku anak Vkom. Wih, gitu ya. Masya Allah, iya sih. Masuk bener. Vkom. Tuh kan, Unpad lo bayar sama kita. Vkom tuh menolong jiwa raga. Kalau kantong tergantung rezeki masing-masing. Karena Vkom nggak kaya banget kayak fakultas yang lain misalkan. Oh iya, Iya kan? karena ranah. Tapi kita sehat banget, bisa ngetawain billboard. Iya. Enggak juga ada masanya ilmu pengetahuan yang kita dapat dari Vkom juga bikin stres. Iya. Ya salah satunya itu. Aku hypersensitif. Iya, salah satunya yang aku bilang itu. Kalau aku bukan anak Vkom, aku rasanya akan biasa aja ngebaca berita ini. Sedangkan kita tidak mungkin terbebas dari informasi. Tidak mungkin kan? Apapun kita buka handphone, Instagram, TikTok, Reels, Logo, apapun itu. warna, Itu tuh akan terpapar. bentuk ruang aja itu ada di psikologi komunikasi kan. Lu nggak bisa lepas dari ruang. Untuk bikin postingan aja, sosial story kita doang aja orang nggak akan peduli. Tapi gara-gara kita paham hukumnya, paham yang estetikanya, itu langsung god damn it, capek banget, lama banget milih warna aja jam. Astagfirullah, itu stressful. Itu cukup stressful buat aku yang sangat light. Sangat light, itu stressful. Iya fix ini mah Unpad harus sponsori kita nih. Vkom Unpad. Pak Aceh. Dulu dosen konfis aku siapa ya? Konfis aku udah almarhum. Almarhum Pak Ipit. Oh iya benar, Pak Ipit ada. Enggak, bapak yang banyak disukai orang. Oh, Pak Sauki. Oh, yang humas. Yang hari menikahnya adalah hari berkabung se-Vkom Raya. Oh, karena cakep. banyak fansnya. Oh iya. Cakep, masih muda, dosen muda kan. Tapi aku nggak ngefans sama Aku Pak Ipit. Aku ngefans sama Teh Ibon lah. Oh gitu.
No, of course not. Di kelas ketemu Teh Imun, di BKI ketemu Teh Imun, Tahu dengan nggak? karakter yang sama aja, sama-sama menyeramkannya. Tahu masih berapa lama aku kenal Taimun? Berapa lama? Dari pertama kali dia landing di Vkom. 2000? Pertama 8. kali dia jadi dosen. Tahun berapa dia? 2008. 2008 itu pertama kali Teh Imun jadi dosen. Anyway, Teh. Jadi kurang lebih Teteh bisa lah ya sangat relate dengan cerita yang ada di film yang aku rekomendasikan waktu itu. Pas sedih Nap, itu kalau setiap pulang kampung atau aku harus ke Jakarta, pas pulangnya lagi ke kampung atau pokoknya gitulah, waktu harus yang pisahnya gitu. Atau bahkan waktu aku udah di Jakarta, misalnya liburan gitu kan, aku ke Jakarta. Tapi kan orang tua aku tuh kerja di salah satu anak perusahaan, dan dia jadi ayah aku tuh jadi supir direktur utamanya berbahasa Jepang. Bapakku bisa Oke. bahasa Jepang dikit-dikit lah. Oh, that's why. Oke. Nah, tapi kan yang namanya nganterin direktur utama ya, jamnya tuh suka keajaiban Iya. alam kan. Jadi kalaupun aku ada di Harus Jakarta, standby ya. Iya. Jadi walaupun aku ada di Jakarta, belum tentu aku ketemu orang tua aku. Jadi kayak bapakku udah berangkat, aku belum bangun, bapakku pulang, aku udah tidur. Oke. Jadi si relationship-nya makin tidak terhubung, sedangkan orang tua tuh bisa menikmati, tadi kan Allah menciptakan anak tuh jadi kurota ayun, ngelihat anaknya sehat, ngelihat anaknya sekolahnya benar, itu tuh udah menenteramkan hati, bisa jadi penyemangat dia kerja. Tapi kebutuhan anak tidak cuma itu. Tapi kan orang tua aku, karena aku udah dewasa nih ya, bisa memahami karena orang tua aku di posisi yang sama Allah belum dikasih rezeki untuk bisa memahami psikologi. Bener nggak? Oke. Iya nggak? Tapi kita ada psikologi komunikasi. Kita. Lu nggak ya? Iya, kita Ada psikologi komunikasi. ketika kita sudah dewasa kan, ketika Iya, kita sudah kita kuliah. udah dewasa. Makanya aku bilang kuliah di Vkom tuh healing. Inner child semua terobati ya. Tuh terobati. Jadi sangat understanding sama masa lalu, Sama manusia, menerima. iya Oke. kan? Oke, manusia emang Masya gitu ya. Allah. Orang tua gue juga manusia lagi, gue juga manusia lagi. Iya, benar-benar. Bahkan aku Iya lagi ya Allah. Kan balik lagi. Udah deh, lanjut. apa? Jadi ngerasa healing gara-gara kita belajar psikologi komunikasi. Oke. Terus gara-gara itu tuh jadi kayak aku ngelihat orang tua aku as a person. Oke. As a person, di mana As a dia human. as a human, di mana dia dengan apa yang dia punya, dia mengusahakan apapun yang dia punya, cuman apa namanya, ya emang, tapi cuman adanya segitu ternyata gitu, Sanggupnya segitu. sanggupnya segitu, bisanya segitu, mau gimana gitu kan. Dan gini kan, kita kan kalau sama Allah tuh cuman dibebankan terhadap apa yang udah Allah kasih. Disyukuri itu nggak cuma diucapkan ya, tapi dieksekusi, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya apa yang udah Allah kasih gitu, termasuk di dalamnya ide dan segala macam, ide, ilmu, informasi apapun, rezeki dan segala macam gitu. Dan sejauh yang aku pahami setelah dewasa, itu tuh ternyata orang tua aku udah mengusahakan semua yang dia punya, dan di dalam kehidupannya dia nggak punya opsi untuk bisa memahami apa yang aku butuhkan. Yang tadi kan kayak word affirmation, berbicara tuh yang pelan, supaya aku ngerti orang tua tuh maksudnya maunya tuh apa gitu kan. Dan seterusnya gitu kan. Cuman kan kondisinya emang kayak gitu. Berarti kan itu wilayah kita harus berlapang dada. Pun apapun yang kita ketahui hari ini, ibaratnya aku kuliah hari ini dan segala macam, itu hasil kerja rahasia siapa? Orang tua. Jadi suatu ketika tuh kayak, tapi kan kalau misalkan kalimatnya ternyata tetap tidak menyenangkan kan, kadang tetap sakit hati dan semacamnya. Terus aku nanya sama Allah dan seterusnya gitu kan. Terus nyebelin banget lagi ya, Nabi Ibrahim muncul. It's okay. Jadi Nabi Ibrahim kan juga punya konflik yang tidak sejalan, Sama walaupun orang tidak tuanya. seburuk itu kan. Orang tua aku sholat 5 waktu, subuh di masjid dan seterusnya gitulah. Ibaratnya aku bisa sholat juga diajarin sama bapak aku gitu kan. Berarti kan semua sholat aku nyambung ke beliau, insya Ya, Allah. amin ya Allah. Nah, waktu dia mengkhawatirkan orang tuanya, kan kalimatnya adalah ya abati. Ya abati kalau diterjemahkan di Quran biasa kan cuman kayak hai ayahku. Padahal artinya kalau secara bahasa Arab jadinya kayak my beloved father. Nah, pertanyaannya adalah my beloved father itu cuman lip service atau genuine?
Genuine dong. Nabi Ibrahim ini kita ngomongnya. Sebelum kalimat yang selanjutnya ya. Berarti kan PR pertamanya aku harus belajar memahami untuk bisa mencintai orang tua aku secara genuine sebelum aku menyampaikan sesuatu kepada orang tuaku. And it is hard. Karena kan tadi tidak terbangun komunikasi, ngobrol jarang. Kalau ngomong tuh kadang-kadang ngegas. Kayak gitu-gitulah. Ya kayak gitu-gitu kan. Jadinya kan PR banget ya. Udah gitu aku tipenya yang butuh kalimat lagi. Kayak kalau abis itu dia marah, abis itu ditraktir tuh gak ngaruh sama gue, emang gue kucing. Ngaruh di kepala aku gitu. Abis itu diajakin makan enak juga gak ngaruh di kepala aku. Karena tadi bahasa cinta akunya affirmation, word of affirmation gitu kan. Kayak aku butuh kalimat yang tepat, kalau lu salah lu minta maaf di kepala aku. Kebutuhanku. Tapi kan itu kebutuhan aku. Kalau dia nggak mengerti hal itu gitu, beliau nggak ngerti hal itu gitu. And you never say that to them? Never tell them? Belum, tapi kayaknya aku lebih prefer membantu mereka karena tadi orang tua aku tuh cuma lulusan SMK. SMK loh ya. Pemahaman mereka tentang hal-hal kayak gini tuh PR banget. Jadi daripada menyelesaikan kebutuhan aku, tadi kan mencintai itu kan memberi, ya kan. Aku lebih berusaha membantu mereka mengurai kenapa mereka pusing. Jadi misalkan gini, disuruh mana aja sih pergi segala macam, lah gak ada yang ngabarin aku siang ini, mama butuh bantuan. Jadi aku membahasakan supaya bisa bekerja sama dengan orang tua aku. Oke. Kayak misalkan kalau siang akunya perlu pergi gitu kan, kalau aku lagi di kampung gitu kan, kalau sekarang kayak gitu, aku nanti siang mau pergi, ada yang butuh dibantuin nggak? Jadi daripada aku meluruskan mereka, aku membantu mereka untuk bisa meluruskan rencananya atau idenya atau isi kepalanya, sehingga tidak perlu terjadi konflik. Itu ternyata bisa diusahakan. Dan proses pilihan bahasa kayak gitu aku ambil dari campuran antara Sunda sama kita nonton drama Amerika yang versi, ya kan drama Amerika kan sweet banget kan. Iya, tapi somehow we cannot kita nggak bisa maksain karena kulturnya Asia tuh nggak kayak gitu. Tahu, tapi ternyata bisa dibahasain. Love language kita physical abuse. Physical attack lebih tepatnya. Iya, physical attack. Makanya aku bilang aku pengen nonjok Ustadz Noman kadang-kadang. Tapi bukan berarti aku menormalisasi ya. Iya. Karena orang tua kita pun digituin sama orang tua kita kan, yang harus memutus rantai itu kan. Tapi orang tua kayak gitu, tahu nggak? Aku tuh kaget kemarin tuh aku nemu, ini diomongin gak ya? Meskipun aku nggak yakin apa yang terjadi. Jadi tuh kemarin tuh adik aku tiba-tiba ngechat, adik aku lagi di kampung, minta fotoin akta kelahiran. Ada di koper, pertama kali bawa koper ke Jakarta, orang tua aku gitu. Di koper itu ada koran tahun 1970. Dan itu aku cuma baca sekejap, aku sendiri aja nggak berani ngebacanya. Jadi aku cuma baca title-nya doang. Headline-nya. Iya. Itu tentang pembantaian kurang lebih di tahun-tahun itu. Nama belakang orang tua aku itu Tauhid. Iya, nanti dicari lagi. Salah satu yang diburu. Enggak. Kenapa? Kan berarti kan kakek aku atau siapapun itu sangat kayak berusaha untuk menanamkan Islam, minimal tauhidnya dijaga. Tapi kalau kita terlalu outgoing tentang keislaman, khawatir berangus. Dan yang namanya Islamnya hilang. Atau kita bersembunyi atau semacamnya gitu. Kayak gini deh, kalau ada berita di Al-Quran tentang neraka, pasti kalimatnya horor. Di surat-surat Makkiyah. Ya pokoknya gitu-gitulah. Banyak. Horor. Tapi gini, kalau misalkan ada tsunami, masa ngasih taunya gini, Nap, ada tsunami loh, ambles lah. Iya, kalau perlu diseret kan. Iya, nggak bergegas, nggak mempersiapkan. Nggak pakai mempersiapkan. Megatrust. Nggak pakai mempersiapkan kalau tsunami kan,
kan kalau Indonesia suka nggak ada sinyalnya. Sekarang udah Gini ada, deh, kalau kebakaran, kalau rumah lu Sekarang udah kebakaran, ada. kalau rumah lu kebakaran, Mm-mm. emang lu bakal ngebangunin saudara lu yang lagi ketiduran gitu, bangun, rumahnya kebakaran, Enggak. langsung seret kan? Iya. Nah, di kondisi psikologi sosial yang kayak gitu, Mm-mm. kondisi isunya kayak gitu, otomatis orang tuh set gitu kan, kayak kamu tuh kalau dibilangin diem, karena khawatir kalau ngomong terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, Oke. gitu kan, kayak kind of Oke. like that. Nah, orang kayak nenek tuh zaman dulu aku pernah diceritain, dia nyimpen Al-Qur'annya itu di lumbung beras. Tete kebubuhannya di mana sih? Makanya banyak banget tuh di komen, aku tuh paling benci sama kalimat ora ilok, ya, kayak gitu lah pokoknya. Pokoknya gatekeepernya tuh banyak banget. Cara kita ngomong tuh kayak ini nggak boleh ngomong ini, nggak bolehnya tuh banyak banget. Karena mereka hidup di eranya mereka dulu waktu kecil, semengerikan itu. Orang tuh bisa hilang, bisa diculik, bisa ke hutan nggak pulang lagi. Oke. Apapun itu gitu. Ya intinya kita sepakat ya. Intinya orang tua kita pun jadi kasar, lebih serem lagi didikannya. Dan serem atau gas-gas atau kayak Kondisi sosial ekonominya juga emang kayak gitu lagi kondisinya, serem. mau kayak gimana gitu. Nggak mungkin di masa itu melahirkan karakter yang lalala ye. Nggak mungkin sih. kalau perlu seret ya seret gitu. Yang penting anak gue aman, anak gue selamat gitu kan. But they're strong. They're strong. Goddamn strong. Super strong. Aku nggak pernah ngelihat satupun orang di atas muka bumi ini yang lebih disiplin daripada bapak aku. Daripada baby boomer. Daripada bapak aku pokoknya. Mengerikan disiplinnya. Sedangkan aku lah nonton film, tidur, baca manga, astagfirullah. Ya kan kayak wah sampah apa ini. Iya. So we agree on that. Tapi Kita berlapang dada tentang hal itu, Iya. bukan agree. Kita berlapang dada tentang hal itu. No, kita bukan setuju sama apa yang Sama mereka caranya lakukan gitu. atau caranya, tapi kita agree kalau orang tua kita terbentuk seperti itu karena masanya zamannya dia dibentuk juga seperti gitu, itu. iya. Dan kita pun harus memutus rantai itu kan? Di bagian yang emang masih bisa kita usahakan di kondisi mereka yang yang harus diusahakan segera adalah makan dan tidak terbunuh. Dua, kalau kita makan udah kenyang, sampai punya pilihan macam-macam, kalau nggak itu nggak mau makan. Kan sekarang kita Lupa makan, nggak mau makan. Makanya kan kalau orang zaman dulu kalau telepon atau mampir itu kan udah makan belum, karena emang orang bisa mati kalau belum makan. Dan kalau bikin orang seneng cuman dengan ngasih makan, kenapa enggak gitu. That's what parents did. Our parents did. That's our parents did gitu. Jadi makan itu buat kultur orang tua kita adalah love language yang paling tinggi. Iya. Makanya selalu disuruh makan kan kalau Makanya pulang suruh kan. makan ya. Suruh makan nih, makan lagi, makan terus. Makan udah Tapi makan kalau belum? pas gendut dibilang gendut. Tapi pas tahun depan balik lagi kok gendutan kau? Hah? Makan aja kerjamu di Bandung sana. Ya, digituin. Nanti udah seminggu di rumah nih, udah seminggu di rumah nih kan. Makan Bella, makan. Nanti minggu depan kau mau pulang ke Bandung. Nanti nggak banyak makanmu kayak di sini. Makan. Kayak gitu lagi. Tahun depan aku pulang, kayak gituin lagi aku. Kok gendutan kau Bella? My family call me Bella by the way. Kok gendutan kau Bella? Astagfirullahaladzim, masih makan aja lah kerjamu di sana ya. Pantesan kok nggak dapet jodoh. Astagfirullah. Wah, double kill. Gendut, makan mulu, gak dapet jodoh. That's what they do. Oh my god, that's what my mom is. Astagfirullahaladzim. Ya begitulah. Ya gitu lah. That's our parents. That's our We parents. still love them. Iya, love language mereka adalah ngasih makan. Gitu. Makan. Kondisi mereka kayak gitu. Makan. Tapi agak bertolak belakang ya sama ngatain. Itu PR yang selanjutnya karena mereka nggak punya waktu untuk ngedevelop skill komunikasi. Ya. Nah kita punya banyak waktu untuk ngedevelop skill komunikasi. Punya banyak saluran, punya banyak saluran, sumber ilmu luar dan biasa, segala macam. tidak terbatas. Punya waktu untuk bisa ketemu orang yang beda ras dan segala macam.
bisa nonton orang dari belahan bumi lain, bisa Yeah. ngerti banyak hal gitu kan. Jadi kebutuhan kita sama komunikasi jadi hyper Yes. gitu. Yang itu nggak punya sama orang tua kita. Itu wilayah kita berlapang dada. They did their best. They did their best. Love you, Mom. Tetep ya aku nggak gendutan. Nah, jadi Itu cuman karena Umi jarang ketemu aku aja. Jadi Umi ngerasa aku gendutan. oke, mari kita cek faktualnya melalui timbangan. Nggak, emang gendutan. Dari terakhir bulan Mei tuh ketemu Umi terakhir bulan Mei. Ini bulan September aku gendutan parah. I'm still look good. Whatever. Teh, jadi oke, balik lagi. Tapi itu kan nggak sebentar dong. Apa tuh? Fase teteh bisa akhirnya berlapang dada Itu ini. iya. Ada fase-fase bener-bener ngerasa Wah. sangat terpuruk dong sama Itu sama- kan mereka tidak terfilter ya, kadang-kadang kalimat yang seharusnya tidak terucapkan tuh bisa terucapkan. Nah, contoh ya. Tapi ini aku yakin tidak sengaja. Terus mereka juga emang ngambil template aja dari drama. Kan serius kan, orang tua Asia itu love drama. they do. They do. Kita juga kali nggak usah stok ngomong orang tua kita. We do love drama. Tapi mereka dramatis. Oke. Aku shonen. Oke. Oke. Iya kan, One Piece nggak terlalu banyak ngebahas perasaan. Iya. Ya karena misalnya kalimat kayak mungkin orang lain juga pernah ya ngalamin, aku ingat karena aku sedih. Tapi bisa jadi orang yang ngomong itu cuman ya tadi kan emang template kalimatnya mereka tuh gitu kan, dan mereka belum punya kesempatan nge-upgrade dengan pilihan kalimat yang lebih baik gitu kan. Nah jadi misalnya pernah dibilang gini, kamu kalau kayak gitu mulu mending gak usah dilahirin. That's sad. Tapi in fact I'm here. Dia nangis, aku nangis gara-gara dia, tolong. Oh. Astagfirullah. Padahal enggak loh. Teh Alfi. Padahal enggak loh. Ibu aku sayang banget sama aku, serius, sampai terakhir. Sampai terakhir ketemu maksudnya. Masih hidup alhamdulillah. Ini tuh nanti kalau aku udah nggak ditemani tuh ada kompilasi suara aku ketawa aku dan kompilasi aku menangis. Emang kamu mau berhenti? Enggak kan? Keceplosan. I'm not gonna say that. I'm sorry, Teh. Nah, itu anak komunikasi. I'm sorry for that. I'm sorry for that. No, I really am. No. Ternyata setelah aku memahami, nggak cuma orang tua aku doang yang ngomong kayak gitu. Itu dibahas di beberapa. Itu dibahas juga di Ustadz Noman. Dan ternyata itu nggak cuma orang tua doang, orang tua aku juga yang ngebahas kayak gitu. Serius. Terus aku mencoba memahaminya. Jadi itu ada kalimat, ada emotional behind kalimat. Ya kan komunikasi bersifat kan ada tuh prinsip komunikasi 9. Salah satunya kan komunikasi bersifat ya Allah, pada ditolongin. Sedang Prof Dedi yuk. Pada ditolongin. Aku pernah 1 semester diajar Prof Dedi. Aku juga pernah. 2 semester. Komunikasi bernilai isi dan hubungan gitu kalau nggak salah ya. Salah satu prinsipnya tuh. Berarti kan ada isinya tuh si tekstual tadi. Ada hubungan, ada relationship yang di belakang kalimat itunya. Nah, bisa jadi di belakang itu adalah they expect me so much, they love me so much, they did whatever they can to raise me. Tapi di detik itu aku tidak memenuhi ekspektasi mereka. Ya kan? Makanya sampai keluar kayak gitu. Tapi bisa jadi juga orangnya hanya lagi dramatis ternyata setelah aku evaluasi. Memang lagi marah aja. Emang lagi, bisa jadi juga misalkan ibu aku lagi haid gitu kan. Gitu kan, ya nggak tahu gitu. Maksudnya atau hormon orang yang premenopause kan berbeda gitu kan ya. Karena mereka lebih sensitif, hypersensitif. I am still sorry for you. Iya itu it's bad. I hope you both
you both. Aku bilang you're both. You and your mom and whoever who say that to you bisa memaafkan diri masing-masing. I'm cool now. I'm cool. Dejavu. I'm still their kid. I already born. Whatever. In fact, don't be dramatis. Jadi sekarang kalau aku dapat kalimat yang dramatis kayak gitu, emang tadi kenapa? Jadi aku harus gimana? Aku jadi kayak yaudah mau nangis dulu, mau nyelesain masalah nih. Aku sekarang kayak gitu. Kalau mau nangis dulu nggak apa-apa, nanti aku tungguin. Kalau butuh bantuan aku balik. Kalau dulu hal terburuk yang Teteh lakukan ada nggak? Saat itu deh, ketika dikatakan seperti itu, what did you do? Marah balik nggak? Atau nangis doang paling. Nangis berhari-hari, ya kayak gitu. Cuman kalau mau ditanya kan titik terendah tuh jadi gini kan tadi di awal kan yang bahasan tentang kayak kemana anak ini pergi saat mereka punya masalah kan ke orang tua mereka. Tapi kan ada kondisi di mana kita punya masalah sama orang tua, bener nggak? Kita selek atau segala macam, pasti kan itu mah. Di saat itu kan orang tidak punya pegangan biasanya. Dan sebagian kita tuh pasti berharap teman-teman ngaji atau bahkan guru ngaji kita itu bisa jadi pengobat bisa jadi penenang lah sederhananya gitulah sebagiannya kayak gitu. Nah titik terendah aku justru bukan cuman gara-gara si relationship-nya aku lagi buruk nih sama orang tua akunya, tapi suatu ketika guru ngaji aku tuh justru bilang kayak gini, ini Alfi kok bisa di sini sih, baca Quran aja masih belum bener. That's bad. I hate you. Tapi halo. No. Tapi aku udah bagus. I'm working on it. Jadi kalau punya masalah ada dua respon. To you. Dia terlalu so sweet. Aku Don't be like that, guys. Stop. Aku tahsin waktu aku kuliah loh. Konit juga. Satu grup aku sama Konit. Enggak, aku saking canggihnya si Ron Nabawiyah. Masih sempet sombong. Dibilang kalau Emma tuh kata Roha, aku tuh yang ini tuh, yang smirk, yang senyumnya separoh. Jadi apapun yang terjadi masih bisa sombong. Enggak, itu kebanggaan. Jadi kayaknya gara-gara aku terlalu canggih Surat Nabi ya, aku berkumpul sama kelompok yang mengerikan soalnya. Kayak gitu. Ya gitulah. Terus intinya di detik itu, oh iya, ini kan mau cerita yang ke arah sana ya. Jadi waktu kuliah itu ternyata aku punya masalah, tapi aku nggak terlalu ngambil masalah yang aku sedih, aku nangis, tapi ya udah gitu. PR apa namanya? Aku pernah yang di pertemuan sebelumnya kan aku pernah bilang ya, aku menganggap mentoring itu adalah undangan. Kalau dapat undangan, kalau bisa diusahakan datang. Jadi kan aku tetap datang kajian, datang apa itu kan jadi kayak menolong gitu kan. Nah terus intinya kan ini lagi diuji di mana kamu tidak bisa bersandar bahkan terhadap orang tua ataupun terhadap terhadap siapapun lah manusia yang bahkan diharapkan, kan harusnya itu manusia nomor satu yang paling diharapkan itu. Jadinya detik itu tuh ngerasa kehadiranku aja tuh tidak diinginkan gitu. Kayak gitu lah pokoknya. I should not exist. Tapi itu cuma berlangsung 5 menit. Tolong, nangis kita lebih lama daripada depresi aku. Depresi aku tuh selesai 5 menit. Di kenyataan di masa lalu.
Nangisnya Nabila lebih lama daripada depresi aku. Enggak, Nap. Ini seru banget. Tapi serius, waktu aku mengalami kesedihan itu, waktu aku depresi kayak enggak, itu tuh cuma terjadi 5 menit. Jadi itu 5 menit yang panjang dalam hidupku. I'm sorry. Tapi aku cuma terjadi 5 menit, serius. Itu cuma terjadi 5 menit. Kayak recovery aku super cepat. Serius. Itu hantaman yang mengerikan. Tapi tadi kan balik lagi saat kitanya, jadi sahabat sama Rasul juga punya masalah kan, tapi kecepatan mereka free itu berbanding lurus dengan kecepatan mereka berbanding kepada Allah. Dan di 5 menit yang super depresi itu, yang aku merasa keberadaan aku should not exist, aku tuh ingat mekanisme psikologi saat kita tuh sedih. Jadi tuh kata, aku lupa antara Yasmin Wagadev atau Dr. Rania. Asbabun nuzul surat Al-Kautsar itu adalah kondisi di mana Rasulullah kehilangan anaknya. Dan itu super sedih. Karena buat orang Arab, keturunan itu salah satu yang mereka banggakan. Dan keturunan itu hanya bisa diturunkan melalui anak laki-laki. Dan Rasulullah udah gak punya anak laki-laki karena meninggal kan. Nah, apa? Nah, karena aku depresi cuma 5 menit. Your nose. Oh, sorry. It's okay. Nah, terus aku mengingat ayat itu kan, si Inna Atayna Al-Kautsar, sesungguhnya Allah tuh udah ngasih kebaikan yang banyak, bukan Al-Katsir loh. Al-Kautsar itu lebih banyak daripada banyak yang unimaginable. Jadi cara aku recovery setelah depresi 5 menit yang aku cuma merasa itu 5 menit, sungguh kurang lebih 5 menit. Depresi aku cuma 5 menit. Aku megang tangan aku ke lantai, kayak karena kan perintah Allahnya untuk mengingat kebaikan-kebaikan Allah kan. Kayak I still living in a home, aku masih punya keramik, apapun yang masih muncul itu aku kumpulin, aku syukurin. Aku masih punya handphone, apapun yang aku suka, aku besok bisa makan, aku bisa nonton, Bisa berdakwah. Bisa ngobrol di sini. Untuk dari situ tuh aku membiasakan untuk memperbesar nikmat Allah. Dan ternyata secara psikologinya waktu dibahas, aku lupa ya, mohon maaf, antara Yasmin Wagadev atau Dr. Rania. Saat kita fokus terhadap sesuatu itu jadi lebih besar. Kalau kita fokus kepada kesedihan itu akan makin membesar terus gitu kan. Makanya perintah Allah terhadap Rasul waktu dia super sedih adalah mengingatkan Rasul bahwa Rasul tuh udah dikasih nikmat Allah yang besar dan harus diingat, dan itu termasuk nikmat hari ini yang udah, atau yang masa lalu yang udah, pun yang masa depan yang akan, termasuk janji surga dan seterusnya gitu, atau nanti di surga akan ketemu anaknya atau segala macam gitu. Jadi psikologisnya berubah kan saat aku udah berhasil mengingat kebaikan itu sampai aku merasa baikan, I'm not that bad, I'm still living here. Aku nanya sama Allah, aku buka Al-Quran acak, seingat aku lupa lagi ayatnya yang berapa. Situlah antara kurang lebih yang masih aku ingat banget tuh, sesungguhnya Allah menciptakan sesuatu itu dengan tujuan yang benar dan pada batas waktu tertentu. Terus ya, aku langsung songong. Beneran langsung kayak bodo amat gitu kan sama ke bumi ini, karena aku di sini itu bukan untuk orang tua aku di detik itu, bukan karena orang tua aku, kan banyak ya orang yang udah nikah tapi nggak punya anak gitu kan. Jadi kan keberadaan aku tadi kan sacred dari Allah, makanya buat orang yang sudah paham, memperlakukan anak itu sacred. Karena aku diciptakan karena aku diciptakan sama Allah, bukan karena orang tua aku ada di dakwah juga karena Allah, bukan karena guru ngajak aku, dan seterusnya gitu kan. Ya udah, sorry, aku diciptakan sama Allah dengan tujuan yang benar, berarti kan urusan aku sama Allah adalah melakukan sesuatu hal dengan benar pada batas waktu tertentu. Kalau udah selesai juga ya udah selesai, bukan karena orang lain memerintahkan aku untuk selesai.
Dan pada akhirnya word of affirmation itu yang teteh nantikan adalah dari Allah, bukan dari manusia. Jadi aku depresi cuma 5 menit. Ini penting tau teh. Setiap aku tuh nggak sering juga, tapi kadang suka. Aku tahu kita tidak boleh berandai-andai, tapi kadang suka berpikir kalau aku tidak ada di jalan ini, tidak ada di lingkungan kebaikan seperti ini, tidak dirangkul oleh teteh-teteh luar biasa seperti teteh dan teman-teman yang lain gitu. Aduh gimana ya, gini deh, ekspektasi kita kepada orang-orang soleh itu berbeda kan dengan orang-orang yang let's say yang tidak tahajud tiap malam gitu, yang tidak mengajarkan Al-Quran setiap hari gitu. Itu pasti ekspektasi kita kesolehannya berbeda gitu. Jadi ekspektasi kita juga kebaikan dia terhadap kita tuh berbeda. Yang kita bayangkan orang-orang seperti ini itu tidak mungkin menyakiti kita, iya kan? Nggak mungkin. We are in the good hands, itu tuh salah satunya tuh itu, gitu kan? Kalau itu tuh, iya nggak sih? Nggak mungkin seorang Teh Imun memberikan hard love. Rasanya gitu. Tapi ini bukan Teh Imun yang ngomong ya. Iya, Tolong bukan bersihkan nama Teh Imun. bukan Teh Imun yang ngomong. Tapi Teh Imun secara super- karakter Teh Imun kan kenceng banget ya. Enggak sih, aku santai sama Teh Imun. Beliau sangat tegas. Beliau adalah santai. Teh Imun itu adalah pembina BKI ya, teman-teman. BKI adalah rohisnya Vkom Unpad. Aku selalu ngerasa Teh Imun santai. Teteh, it's in your eyes. Oke, aku mewakili diriku sendiri. Oke, baiklah. Teh Imun itu adalah orang yang sangat soleh lah ya dari segi ilmu, dan semuanya beliau insya Allah hatam, gitu ya. Insya Allah. Yang kita pahami. Jangan di cancel dulu apa yang aku bilang. Oke? Setiap kita punya beda-beda nih. Point of view-nya beda-beda. Buat aku yang teteh tahu, meskipun aku orang Batak tapi aku sangat sensitif. Aku dengan Teh Imun itu cukup, buat aku Teh Imun cukup keras. Oke, sangat keras. Padahal aku orang Batak, gitu. Oke. Tapi buat aku Teh Imun cukup ketegasannya tuh cukup, gitu. Ekspektasi aku adalah orang seperti Teh Imun ya, dengan keilmuan yang begitu luar biasa. Ekspektasi aku adalah beliau akan tidak mungkin rasanya hard love ke aku. Pasti akan menjadi sangat lembut gitu. Pasti gitu kan? Ekspektasi kita tuh dengan orang-orang yang terhadap orang-orang yang di jalan dakwah. Iya gitu, yang di jalan dakwah. Gitu nggak sih Teh? Iya kan? Ekspektasi terhadap tidak orang di akan jalan pernah dakwah. menyakiti kita. Gitu nggak sih? Tapi bukan berarti aku bilang Teh Imun menyakitiku, tapi buat aku cara Teh Imun yang sangat kencang itu ada fasenya aku ngerasa ya Allah lembut dikit napa gitu. gitu ya. Alhamdulillah sekarang udah bestie banget sih. Tapi Itu tidak terjadi padaku ya guys. Teh Imun super lovely. she is lovely. I love her Aku so nggak much. pernah ngerasa Teh Imun keras, mohon maaf. Buat aku ya sempat. Mungkin Teh Imun lagi memperlakukan kita berbeda gitu kan. Mungkin ya caranya Iya seperti kayak- tadi kan. kayak Rasul ke Umar, Para ke Utsman, dan sahabatnya yang gitu lainnya kan. beda-beda. Dan itu kan pemahaman juga yang penerimaan aku terhadap beliau dan penerimaan beliau terhadap aku itu nggak instantly saat itu kan. Mungkin aja saat itu juga kita masih dalam proses ta'aruf. We never know. Mungkin saat itu aku belum bisa menerima karakternya. Beliau juga belum paham karakter aku seharusnya diperlakukan seperti apa, kayak gitu kan. Buktinya sekarang hari ini kita bisa ngopi-ngopi bareng, chill out bareng, ya nggak sih? Aku bisa menerima dibilang, hah, Mujahid tontonan kayak gitu. Mungkin aku yang dulu aku bakal apaan sih? Gue dari kecil udah dikasih tontonan kayak gini, lo tiba-tiba mau bilang gue nggak boleh nonton kayak gini, bisa jadi kan. Tapi aku yang hari ini alhamdulillah sama-sama saling melapangkan dada, bisa menerima. But anyway, poin aku tuh adalah ekspektasi kita pada orang-orang di jalan dakwah ini tidak mungkin menyakiti, gitu kan. Apapun cerita dibalik behind, apapun cerita dibalik itu semua, yang aku bilang tadi mungkin proses penerimaan aku atau pemahaman aku terhadap teteh terhadap aku tuh masih belum menemukan titik temu, kayak gitu. Tapi yang aku pahami, aku nggak mau menjadi mulut orang lain, tapi ekspektasi aku adalah orang-orang di jalan dakwah ini tidak mungkin menyakiti. Teteh juga gitu nggak? Iya kan? Karena kalau yang sebelumnya tuh antara aku lebih dominan, atau kalau sama Teh Imun CS, aku tidak pernah merasa dikerasi, biasa aja, normal, masuk akal kalimatnya di kepala aku, oke, bisa diterima, lucu, ya udah gitu. Jadi tapi yang hard love itu yang pokoknya yang setelah itu lagi gitu.
Oke. Dan dari situ aku menelan berkali-kali, ternyata pas materinya adalah tentang surat Al-Kahfi ayat 28. Ingat banget karena aku harus, jadi tuh susah juga gitu kan untuk beradaptasi sama kelompok baru dan semacamnya kayak gitu, yang kemudian super slow down, sangat beradab. Iya, kalau di kampus kan kita relatif rata, maksudnya kayak sama aja gitu kan, kayak sama Taemun bisa bahkan Taemun tuh bisa dibully. Iya. Nah, ternyata ketika sudah menemukan titik pemahaman sama-sama saling memahami. Nah, aku bisa ngebully Taemun dari awal. Enggak, aku di awal nggak bisa Teh, karena aku pertama kenal Taemun tuh sebagai dosen, bukan sebagai pembina BKI. Masalahnya aku segampang kayak aku ke Alfamart, nggak akan bisa Teh. Aku ke minimarket tiba-tiba ketemunya Taemun. Aku turun dari Vkom ke bawah, jalan kaki adanya Taemun. Gak tahu tuh Allah kenapa sama aku. Akan ada respect yang berbeda. Aku tidak pernah melihat dia sebagai dosen. Dia dosen aku sejak pertama. Aku nggak pernah didosenin dia. Dan mata kuliah yang tidak menyenangkan itu, you know what, right? Enggak, pokoknya mata kuliah apresiasi itu loh. Ya. Nah itu mata kuliah yang tidak menyenangkan itu beliau dosennya. Jadi ada gap di antara aku yang sangat sensitif ini, aku melihat beliau sebagai dosen dengan melihat beliau di BKI. BKI itu UKM ya guys, UKM Vkom 4 itu berbeda. Itu langsung ke bawah dosennya gitu loh. Oh jadi dia adalah dosen yang aku hormati, aku hargai, yang galak di kelas, yang menyebalkan, yang memberikan aku tugas A B C D E F G H. Terus dia mau sok-sokan asik gitu sama gue di BKI. Gitu. Jadi kayak ngerasa ada gap itu loh. Oke. Jadi enggak kita nggak ngebahas itu. Kenapa jadi ngebahas itu ya? Nggak bisa kok, bisa dibahas. Intinya adalah ngebahas soal tidak mungkin orang di jalan ini tidak mungkin menyakiti kita. Tapi poinnya adalah kita punya ekspektasi mereka. Orang-orang gitu kan? Ini adalah sama seperti kita juga manusia. Iya. Jangan-jangan kita juga sering nyakitin orang. Iya, tahu. Damn. Dirimu kan menyakitiku di awal-awal, slow banget, sampai banget kalau ketemu orang ini habis itu kayak aku butuh tidur 3 jam. Serius? I'm sorry. Slow banget beneran ngeliat Nabila tuh kayak matahari di siang hari tanpa awan, berlangit biru. Terus akunya baru keluar kamar yang habis tidur 11 jam tiba-tiba gitu. I'm sorry, ya udah deh, kita nggak usah ketemu lagi setelah ini. Nggak, itu di masa lalu. Seriously? Serius, capek banget ngeliat Nabila tuh. Beneran aku butuh kayak tidur 3 jam setelah ngeliat Nabila. Even until now? Enggak. Sigem Mbak. Seriously? No, it's okay. I hurt you? Enggak, aku hari ini baik-baik aja. Back then? Kuping aku sakit. Kayak nging gitu loh, bener-bener gara-gara si nadanya tinggi. Itu jadi noise gitu bener-bener di kepala aku. Serius? I'm sorry. Kan itu kan tidak sadar kan. No. Okay. I'm sorry. Ya gitu. Iya kan kita tidak sadar. Ya udah. Kayak gitu. Makanya kan dulu waktu di kampus awal-awal aku tidak terlalu dekat sama Nabila. Ya kita juga jauh ininya. Aku melindungi kupingku. Oke. Tapi ternyata dia kayak, aku tuh nggak pernah curhat apapun ke banyak orang, kayak jarang gitu. Pokoknya orang mah taunya aku nangis, tapi aku tidak pernah menceritakan secara rinci kondisi aku tuh kayak gini gitu kan ke orang lain gitu. Tapi ternyata pas sama Nabila, mungkin karena sering nginep di Epi kali ya. Iya kan, Epi penengah kita, The Angels, orang yang hatinya selapang laut tapi kadang butuh dipagerin supaya dia jelas mau kemana. Karena dia penengah kita bersama, kita terpaksa nonton film di kamarnya, kita jadi deket lama-lama, udah gitu. Karena kan kalau nginep malam dirimu nggak mungkin setinggi itu nadanya kan. Kayak kalau di kampus kan kayak baru menyapa aja udah kayak berapa waktu. Assalamualaikum semuanya. Astagfirullah. I'm sorry. Oke. Kan, sedangkan aku tuh kalau kata dirimu kan pemikir. Otak aku tuh ada di dalam kepala aku, muter-muter mikirin apa dan segala macam. Terus tiba-tiba struck. Kebayang nggak? Ya. I thought nggak jadi deh.
Oke. Iya. So- Aku juga pasti banyak menyakiti orang lain karena resting bitch face. Aku punya resting bitch face. I don't Kayak mukanya mind with jutek that. gitu kan. Nah, kalau diem doang gitu. I barely had people because of that, because of who they are. Ya, I hate ada on beberapa people. orang yang kau I hate takut on mendekati gitu their kan. actions. Misalkan. Ya, you are wise man. I'm not wise. I just be. Yeah, There's it's so much wise. pressure on. It's wise. There's so much pressure to be a human. Terlalu banyak tekanan untuk menjadi manusia yang baik. Rasanya ngebuat aku. Karena ya kita udah, let's belum not. bisa. Ternyata. Jadi nggak usah membenci siapapun mas, ternyata sudah. sudut pandang itu tuh lahir dari karena kita belum bisa memaknai manusia sebagai manusia dan Allah sebagai Allah. Mhm. Ini nanti masuknya ke Ma'rifatullah sama Ma'rifatunas. Mhm. Itu mau ke situ. It's okay. Raso. Go on. Aku minggu lalu mendengarkan kajian tentang surat Al-Jumu'ah. Mhm. Di surat Al-Jumu'ah ayat 1 itu kan ada 4 nama Allah. Mhm. Di situ benar-benar ngebedain apa itu Allah dengan Al-Malik, Al-Qudus. Al-Malik, Al-Qudus, habis itu Al-Aziz, habis itu Al-Hakim dengan manusia. Mhm. Biasa. Manusia nggak bisa empat-empatnya nyatu dalam satu kondisi. Mhm. Manusia diciptakan sama Allah, otaknya 2, kanan sama kiri. Kalau nggak lagi aktif kanan, aktif kiri. Ibaratnya gini, kalau kita lagi aktif banget kreasi, itu kan makanya otak kanan banget. Mhm. Menyebar gitu. Terus tiba-tiba harus membuat keputusan urgen dalam waktu cepat, kayak misalnya keputusan politik. Nggak bisa. Karena otaknya lagi kerjanya otak kanan gitu. Mhm. Tapi kalau Allah, waktu dia berfungsi sebagai Al-Aziz, langsung bisa berfungsi dengan Al-Hakim bareng sebelahan. Mhm. Jadi dia bisa membuat keputusan dengan cepat tapi tetap bijaksana. Mhm. Seniman jarang banget yang bisa membuat keputusan cepat, tegas, ada momen ini harus ini. Anggaplah Pemret gitu. Kalau Pemret kan harus bikin keputusan cepat kan, ada berita ini, yang ini masuk, yang ini tulis, yang ini tulisannya ini. Itu kan keputusan terus kan. Yeah. Nah, orang yang kayak gitu nggak bisa punya karakter overthinking. Bener nggak? Karena orang overthinking susah membuat keputusan. Mhm. Nah, ini kan berarti kan pemahaman kita tentang manusia itu bisanya segini. Yang bisa kayak gitu tuh Allah. Itu wilayah kita berlapang dada. Oke. Nah, banyak banget ekspektasi kita itu kepengennya orang lain tuh sempurna. Padahal kan yang sempurna cuma Allah. Mhm. Manusia nggak sempurna. Terus Allah bilang tapi menciptakan manusia dengan sempurna. Apanya yang sempurna? Purpose-nya, tujuannya, Mhm. bukan kitanya. Tujuan dari penciptaan kita, tujuan dari kita harus menghadapi kondisi apa, kesedihan apa, ujian apa, itu tuh PR kita. Oke. Itu grow up-nya kita. Dan nanti kalau di surat At-Tolaq kalau nggak salah tuh, Allah tuh nggak pernah membebani kita itu kecuali dari budget kita. Maksudnya karena Allah ngelihat ini tuh karakternya paling baiknya A, maka dia bakal dapat ujiannya si A aksen gitu misalkan, untuk menuju ngeluarin kualitas terbaik dari dia. Ini deh, kalau punya modal besi bongkahan, apa mau dijual besi doang gitu kan? Apa mau di-create jadi peniti doang? Apa mau di-create jadi yang lain, jadi bangku misalkan? Atau mau di-create jadi mobil? Modelnya sama, sebongkas. Tapi Allah tahu kualitas besi ini mah paling pasnya jadi baja ringan, bukan jadi stainless steel, jadi sendok. Mhm. Yang bisa ngebawa penumpang. Karena ringan, bisa jadi mobil atau bahkan bisa jadi pesawat, kebermanfaatannya lebih gede dan segala macam. Makanya prosesnya lebih panjang, prosesnya menyakitkan, ya digetok-getok, dicelupin. Besi kan gitu kan ya. Di pressure, ditekan, dipotong. Nah, jadi cobaan-cobaan yang hadir sama hidup kita itu purposeful dari Allah. Ibaratnya
kalau kita nggak ngalamin kesedihan tadi, kalau yang di awal, kita nggak akan bisa relate sama Duha, kita nggak bisa relate sama surat Yusuf, kita nggak bisa relate kalau aku pakai Al-Kausar tadi gitu kan. Jadi Allah ciptain si detik itu ada purpose-nya gitu. Dan seberapa cepat kita bisa sembuh berbanding lurus sama seberapa cepat kita balik kepada Allah. Gitu. Yeay. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah, selesai. Oke Teh, so are you fully healed? Insya Somehow, Allah. insya Allah. At least aku melihat manusia sebagai manusia dan Allah sebagai Allah ya. Jadi kalau manusia ada kurangnya ya manusia. Wilayah kita berlapang dada selama dia masih berproses pada kebaikan. Dan tadi ya tentang kayak terhadap orang yang soleh. Kalau kita mikirnya kita cuman bersabar sama orang yang jahat, sama orang yang ngebully kita, sama orang yang gak ngaji, kita harus sabar segala macam. Tapi di Al-Kahfi 28 tuh ya, bersabarlah kamu terhadap orang-orang yang masih menyeru di jalan Allah pada pagi dan siang hari. That's right. Jadi perintah Allahnya bahkan harus bersabar sama sesama orang yang masih di jalan kebaikan gitu. Ya udah, mereka juga ternyata lagi berproses. Bahkan Taimun berproses kan, sekarang grow up banget dia. Sekarang girly banget. Sekarang so sweet. Jadi dulu kalau buat aku ya dia so sweet, sekarang Even annoyingly sweet. sweeter. Annoyingly Enggak, sweet. For me Kalau dia pas jadinya, kalau aku jadi itu annoyingly sweet. sangat pas karena aku cinta manis, diabetes sejati. Kalau buat Nabila hari ini Taimun pas manisnya. Kalau buat aku jadi annoyingly sweet. Kalau dulu tuh aku baik-baik aja gitu. Apakah aku harus melakukannya Jujua? Alhamdulillah. Yes, people change. Ya, people change. Dan selama mereka masih bersama Allah, mereka masih sholat, mereka masih berdakwah, mereka masih berusaha bertanya sama Allah, mengaplikasikan apa yang mereka tahu dalam prosesnya mereka juga. Yang namanya tazkiyatun nafs itu gini, di awal mengenal Allah itu gratis. Dalam artian nggak perlu bayar perasaan, nggak perlu bayar pikiran, nggak capek, nggak ngeluarin tenaga, nggak ngeluarin uang, nggak apa. Tapi proses tazkiyatun nafs itu menyakitkan. Semua Rasul sama Nabi melaluinya, dan kalau lu ada di jalan Rasul sama Nabi ya lu akan mengalaminya. Tapi surprisingly juga lu melihat kebahagiaan dalam prosesnya. Dan ternyata passion itu kalau dari asal bahasanya adalah hal yang bisa lo lakukan, hal yang tetap ingin lo lakukan meskipun lo melaluinya dengan tidak menyenangkan. Itu passion. Jadi kalau belum nemu passion nih karena belum nemu hobi doang gitu kan, itu mah bukan passion. Passion tuh walaupun itu tidak menyenangkan, lo tetap akan melakukannya gitu. Ya kan? Ini mau disambungin ke Hudaybiyah tidak? Bisa loh. Bisa loh. Selanjutnya. Oke. Insya Allah. Atau mau sekarang banget. Udah berapa jam sih, Di? Nggak tahu. Selanjutnya ya. Aku seneng banget. As I said before, Teteh adalah salah satu temen, bukan salah satu kali, satu-satunya. Satu-satunya temen yang aku ngerasa kalau ngobrolin soal sirah tuh kedalamannya begitu luar biasa. Jadi bukan cuma menyampaikan, oh iya Rasulullah terjadi fase ini, udah gitu. Tapi ada hikmah yang begitu mendalam, yang sangat terikat dengan kehidupan kita hari ini. Kalau udah ngebahas sama Teteh, jadi gimana kalau kita bikin kajian-kajian, pembahasan, bincang-bincang selanjutnya soal sirah-sirah? Mau ya Teh ya? Mau ya? Insya Allah. Bener ya? Itu udah jadi, kalau di kepala aku tuh itu udah jadi kayak kewajiban gitu loh. Kayak I hate her. Nggak usah jadel lah. I hate Ustadz Nauman more. Astagfirullahaladzim. Dia bilang kayak ini kalau zaman dulu tuh kan emang love language-nya orang zaman dulu tuh physical attack ya. Ya. Aku termasuk yang selain love language-nya word of Physical affirmation, aku physical attack gitu kan. Sampai dulu tuh saking keselnya sama Iwan tuh verbal attack juga ya, verbal attack. Punya bercandaan tuh gini, yuk beli sarung tinju kan tidak menyentuh. Buat nonjok yang nyebelin gitu. Nah, saking seringnya kenapa kayak aku punya masalah terus sama lo ditunjukin segala macam, dan itu seringnya dapatnya bayina. Padahal dulu dan sampai sekarang aku nggak nge-subscribe
di YouTube-nya, tapi munculnya dia mulu. Ya iya, orang nontonnya itu terus jadi masuk algoritmanya ya dia juga. Tapi selalu dapat episode yang pas, ngeselin banget Ya kayak tadi Allah. pagi kan. Emang Allah itu algoritma Allah, mengizinkan kalau pakai bahasa lidah itu mentakdir. algoritma Allah. Iya, Sebel emang banget gak sih? algoritmanya Allah. Jadi kalau kita overwhelming algoritma itu dibuat oleh musuh apa segala macam, tenang, Allah lebih berkuasa, chill. Aku tuh nggak algoritmanya apa sering. Apa? Aku kan emang anaknya sangat sensitif, bukan suka ngerasa ya Allah kenapa aku ditakdirkan begini Ustadz Hanan. gitu kan. No. Aku sering banget dapet reels kayak atlet-atlet Paralimpik teh. Allahu Akbar. Aku gak pernah sekalipun. Allahu Akbar. Jadi kayak orang-orang yang punya keterbatasan jauh daripada yang aku terima gitu. Itu ngerasa ya Allah ya aku malu, maaf ya Allah. Aku udah langsung istighfar, maaf ya Allah, maaf. Astagfirullahaladzim. Sering banget kayak gitu teh. Yang teman-teman difabel itu sering banget muncul di. Tahu nggak tadi sebelum Allahu aku datang ke sini Akbar. aku dapat kalimat yang Astagfirullahaladzim. apa namanya surat Al-Tolak tuh yang kalau tadaburnya Ustadz Maman tuh kayak Allah expect you the best dari apa yang udah Allah kasih. Jadi lo harus apa tuh bahasa Indonesianya ya? Pokoknya memanfaatkan yang versi terbaik yang masih ada di ide lu, di kemampuan lu, di pemahaman lu, dan itu yang Allah ekspektasiin dari diri lu. Terus kayak berarti tidak bisa menolak temani. Ya kan gitu kan, kayak jadi aku tidak bisa menolak skill yang ada di tangan aku gitu. Ya udah, jadi kalau mau ya insya Allah. Ya iya sama. Iya, gara-gara itu menyebalkan banget, mau datang ke sini aja harus dikasih tahu dulu, diomelin dulu sama teman pengen nonjok nggak sih kalau pengen nonjok. Ya, apa emang nonjok beliau kayak berkali-kali. Ya teman-teman itu dialah ya. Aku juga sudah berkali-kali rasa ingin pergi dari sini. Tapi sininya datang sini-sini lagi. Bukan aku yang menentukan bahwa aku ada ditemani, tapi teman-teman yang terus mengajakku untuk berlari dalam kebaikan. Asik. Jadi kalau teman-teman Masya Allah ya. bersabarlah padaku ya. Karena Masya Allah luar biasa. Terima kasih Teteh. Manfaatannya. Insya Allah kita akan bertemu lagi dalam kelas sirap Insya or Allah. whatever we'll gonna name it. Yup. Oke, Insya Allah ya. Insya Allah. Terima kasih teman-teman yang udah dengerin. Insya Allah ketemu lagi sama Nabila di podcast Hijaz Story selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.